Bab 261, mulai menelan sekolah menelan darah. Nanti, saat doyan kita mencapai kesempurnaan utama dalam fisik iblis abadi dan jari kesengsaraan iblisnya, membunuh Chen Xiaotian hanya membutuhkan satu jentikan jari. Li Yunhua tertawa terbahak-bahak. Saat tawa Li Yunhua terdengar, dengusan dingin terdengar dari kehampaan. Suara itu datang terlalu tiba-tiba, mengejutkan kedua tetua sekolah Blood Swallow. Karena waspada, keduanya berbalik, punggung saling berhadapan saat mereka mengamati sekeliling dengan waspada, sambil berteriak, siapa itu? Keluarlah. Di depan mata Li Yunhua dan Liu Liang yang waspada, dua siluet muncul dari kehampaan, Huang Xiaolong dan Chen Xiaotian, menampakkan diri kepada Li Yunhua dan Liu Liang. Chen Xiaotian, Li Yunhua dan Liu Liang sama-sama terkejut melihat salah satu dari kedua orang itu adalah Chen Xiaotian dan mereka berseru keras. Sekalipun mereka berdua mengejek betapa tidak berguna dan rentannya Chen Xiaotian di hadapan doyan mereka, jauh di lubuk hati mereka mengerti bahwa terlepas dari pendapat mereka, Chen Xiaotian adalah seorang ahli puncak Xiantian Orde ke-7 akhir, salah satu penguasa kota iblis hitam. Sementara mereka berdua baru berada di tahap akhir Xiantian Orde ke-6. Hampir seketika, mata tajam Li Yunhua dan Liu Liang menyadari bahwa Chen Xiaotian sebenarnya berjalan setengah langkah di belakang seorang pemuda berambut hitam, bersikap rendah hati, tubuhnya sedikit menunduk di bagian pinggang. Pandangan mereka dengan cepat beralih ke Huang Xiaolong dengan heran. Huang Xiaolong menatap mereka dengan acuh tak acuh, membunuh Chen Xiaotian. Menelan sekte penyihir langit. Tanpa menunggu jawaban, Huang Xiaolong menoleh ke Chen Xiaotian, aku akan menyerahkan mereka padamu, selama mereka masih memiliki satu napas yang menggantung di akhir. Mata Chen Xiaotian berbinar mendengar itu dan berterima kasih kepada Huang Xiaolong dengan hormat, terima kasih, Tuan Muda. Sebelumnya, ketika dia mendengar mereka mengatakan bahwa jika doyan sekte Blood Swallow, Jiang Tianhua, ingin membunuhnya, itu hanya akan membutuhkan usaha menggerakkan jari, Chen Xiaotian telah menekan kemarahan yang mendidih di nadinya. Karena tidak ada perintah untuk bertindak dari Huang Xiaolong, dia tidak berani maju sendiri. Sekarang, dengan perintah Huang Xiaolong, Chen Xiaotian melesat maju dengan penuh semangat, melancarkan serangan terhadap Li Yunhua dan Liu Liang pada saat yang sama. Tuan Muda, mendengar panggilan penting yang diucapkan Chen Xiaotian kepada pemuda berambut hitam yang berdiri di hadapan mereka, Li Yunhua dan Liu Liang tidak dapat mempercayai apa yang mereka dengar. Sebelum mereka dapat memahami apa yang sedang terjadi, serangan Chen Xiaotian telah sampai di hadapan mereka. Tersadar kembali, kedua pria itu mengangkat tangan mereka untuk bertahan. Namun, dengan mengandalkan kekuatan mereka di akhir Xiantian Orde ke-6, mereka sama sekali bukan tandingan Chen Xiaotian. Dalam gelombang serangan pertama, Chen Xiaotian sudah menunjukkan Wind Fist Flowing Fire Palm miliknya. Kombinasi telapak tangan dan tinju, langsung menekan Li Yunhua dan Liu Liang hingga mereka tidak dapat memberikan perlawanan sedikit pun, jatuh ke tanah. Kekuatan angin menerbangkan kerikil dan puing-puing batu kemana-mana. Chen Xiaotian, berhenti. Li Yunhua berteriak cemas sambil memuntahkan darah. Liu Liang marah dan sama terkejutnya dengan Li Yunhua. Kaki Chen Xiaotian mendarat dengan lembut di tanah. Terdengar tawa mengejek dari tenggorokannya saat ia menghantamkan lagi jurus Wind Fist Flowing Fire Palm ke dada kedua pria itu. Sepanjang pertempuran, Li Yunhua dan Liu Liang tidak diberi kesempatan untuk memanggil roh bela diri mereka untuk mengubah jiwa. Jeritan bergema di udara saat tubuh-tubuh berjatuhan keras di tanah yang bergerigi, membuat batu dan debu beterbangan kemana-mana. Pada akhirnya, Li Yunhua dan Liu Liang menghantam dua batu besar dengan keras dan meluncur turun. Perintah Huang Xiaolong menyatakan bahwa tidak apa-apa selama mereka masih bernapas, oleh karena itu, Chen Xiaotian tidak menahan diri. Setiap serangannya kejam, melampiaskan amarah yang hebat, menghantamkannya kedua karung tinju itu. Chen Xiaotian tidak berhenti di situ, dia melemparkan mereka ke udara sekali lagi dan terus menyerang Li Yunhua dan Liu Liang dengan rentetan pukulan dan telapak tangan. 10 menit kemudian, Li Yunhua dan Liu Liang tergeletak setengah mati di tanah, berubah menjadi sepasang daging berlumuran darah yang tidak dapat dikenali, bahkan tidak dapat menggerakkan jari-jari kecil mereka. Meskipun serangan Chen Xiaotian kejam, serangan itu terukur dengan baik, menjamin bahwa Li Yunhua dan Liu Liang tidak akan mati secara tidak sengaja. Bagus, sudah cukup. Huang Xiaolong yang telah menonton di samping sepanjang waktu akhirnya berbicara. Baru setelah mendengar perintah Huang Xiaolong, Chen Xiaotian berhenti menyerang dan mundur dengan hormat di belakang Huang Xiaolong. Huang Xiaolong melangkah perlahan ke arah dua pria berlumuran darah itu, menatap wajah mereka yang bengkak dan berlumuran darah. Dia berkata, aku tahu kalian sangat ingin tahu tentang identitasku. Kalian akan segera tahu. Biarkan aku katakan sejujurnya, Sekte Magi Langit sudah berada di bawah kendaliku sekarang. Chen Xiaotian, Geng Ken, dan semua tetua Sekte Magi Langit semuanya telah tunduk padaku. Dua Li Yunhua dan Liu Liang yang terluka parah dan lemah, bahkan tidak bisa mengangkat kelingking, tiba-tiba membuka mata lebar-lebar, menatap Huang Xiaolong, gelombang keterkejutan hebat menghantam hati mereka. Apa, pemuda berambut hitam ini memiliki kendali penuh atas Sekte Penyihir Langit? Chen Xiaotian, Geng Ken, dan semua tetua Sekte Penyihir Langit semuanya tunduk padanya. Pikiran mereka berdengung. Sesaat kemudian, dua pasang mata tertuju pada tubuh Chen Xiaotian. Sulit dipercaya, namun menilai dari perilaku Chen Xiaotian sebelumnya di depan Huang Xiaolong, sikap hormat yang tidak berbeda dengan seorang budak, Li Yunhua dan Liu Liang tahu bahwa Huang Xiaolong mengatakan yang sebenarnya. Namun, bagaimana pemuda berambut hitam ini bisa membuat Chen Xiaotian, Geng Ken, dan para tetua Sekte Sky Magi tunduk padanya? Mengapa sekolah Blood Swallow atau Sekte Nine Vian tidak mendengar kabar tentang sesuatu yang begitu besar? Aku memberimu dua pilihan. 1, seperti Chen Xiaotian, Geng Ken, dan yang lainnya, tunduk padaku, atau 2, mati. Huang Xiaolong menambahkan.
Ekspresi Li Yunhua dan Liu Liang menegang. Kau hanya bermimpi jika kau ingin kami tunduk. Li Yunhua melotot tajam, tidak mungkin. Nak, bunuh kami jika kau mau, sekolah Blood Swallow kami tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Bukan hanya kau, sekolah Blood Swallow kami akan menghancurkan seluruh sekte Sky Magi. Wajah Huang Xiaolong tenggelam. Dia menggelengkan kepalanya, akan selalu ada beberapa orang yang tidak menyadari arah angin bertiup, kalau begitu. Titik-titik tanda seru. Sedikit rasa dingin bersinar di pupil Huang Xiaolong, sebuah jari menunjuk saat dia mengangkat tangannya. Kabut abu-abu gelap bergulung seperti awan badai yang bergemuruh, makhluk-makhluk gelap yang aneh mengeluarkan ratapan dari kedalamannya yang menusuk jiwa. Sebuah kekuatan yang mengerikan meledak keluar dari kabut abu-abu gelap yang tebal, menyelimuti Li Yunhua dan Liu Liang. Keahlian warisan mutiara jiwa absolut, jari jiwa absolut. Kemunculan kabut abu-abu dan teriakan aneh itu membuat Li Yunhua ketakutan. Tepat saat dia hendak memohon belas kasihan, jejak jari jiwa mutlak telah menembus bagian tengah alisnya. Liu Liang melihat semuanya dengan jelas dari samping, jejak jari itu menembus alis rekannya dan keluar dari belakang kepalanya. Darah dan isi otak berceceran keluar. Li Yunhua menegang, mulutnya menganga saat dia terjatuh ke tanah. Hati Liu Liang bergetar saat menatap tubuh Li Yunhua dan kemudian menatap Huang Xiaolong lagi. Dia tidak menyangka Huang Xiaolong begitu tegas dan kejam, tidak memberi kesempatan kedua. Saat pikiran-pikiran ini terlintas di benak Liu Liang, Huang Xiaolong perlahan menoleh padanya dengan tatapan tajam, seperti sepasang pedang. Pada saat yang tepat ini, bayangan besar membayangi hati, tubuh, dan jiwa Liu Liang. Aku bisa memberimu waktu untuk mempertimbangkannya kembali. Berpikirlah dengan baik sebelum memutuskan, jangan belajar darinya, membuka mulutnya dengan gegabah. Huang Xiaolong kemudian menambahkan, tetapi hanya ada satu kesempatan, hidup atau mati. Ekspresi wajah Liu Liang berubah jelek di bawah noda darah. Huang Xiaolong memberi instruksi pada Chen Xiaotian, urus saja mayatnya. Tentu saja, mayat Li Yunhua tidak bisa ditinggalkan dimanapun, semua jejak bukti harus dihapus. Baik, Tuan Muda, jawab Chen Xiaotian. Kekuatan hisap yang besar keluar dari telapak tangannya dan tubuh Li Yunhua yang tak bernyawa melayang ke udara. Kemudian, ki pertempuran api Chen Xiaotian menyala terang saat ia menghantamkan telapak api awan mengalir pada mayat Li Yunhua, membakarnya menjadi abu-abu yang berserakan di tanah dalam sekejap. Hampir tidak ada waktu berlalu bagi debu dan pasir yang tertiup angin untuk menutupi semua jejak. Ekspresi Liu Liang berubah dari buruk menjadi lebih buruk, menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri saat Chen Xiaotian menghancurkan bukti dan sisa-sisa Li Yunhua. Aku bersedia untuk menyerah. Saat jejak terakhir abu-abu Li Yunhua menghilang, Liu Liang membuat keputusannya. Huang Xiaolong mengangguk dan memerintahkan Liu Liang untuk melepaskan lautan jiwanya agar dia bisa memberi cap pada lautan jiwanya dengan tanda jiwa. Mendengar Huang Xiaolong berbicara tentang mencap lautan jiwanya, gelombang pasang lainnya menghantam hati Liu Liang, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Pada akhirnya, dia patuh melakukan apa yang diperintahkan, melepaskan lautan jiwanya, membiarkan Huang Xiaolong menempatkan tanda jiwanya. Ketika semuanya telah selesai, Huang Xiaolong diam-diam bernapas lega, penyerahan Liu Liang menandakan langkah pertama dalam menggabungkan sekolah walet darah dan sekte penyihir langit. Karena Li Yunhua dan Liu Liang meninggalkan kota iblis hitam untuk mencari manik roh jahat di wilayah kematian, tindakan mereka aman. Doyen sekolah walet darah, Jiang Tianhua, tidak akan curiga setidaknya selama 3 hingga 4 bulan. Dan dalam 3 hingga 4 bulan ini, Huang Xiaolong harus masuk ke sekolah Blood Swallow sebelum Jiang Tianhua menjadi curiga. Bab 262, Bersekutu dengan Sekte Penyihir Langit. Bab 262, Bersekutu dengan Sekte Penyihir Langit. Penyerahan Liu Liang merupakan langkah besar dalam rencana Huang Xiaolong untuk menelan sekolah walet darah. Liu Liang adalah tetua Sekte Blood Swallow, salah satu yang paling berpengaruh, yang memberinya banyak rahasia tersembunyi dari sekolah tersebut. Meskipun Chen Xiaotian telah menyelidiki dan mengikuti sekolah Blood Swallow, Chen Xiaotian tidak dapat mengetahui informasi tersebut. Misalnya, saat mengolah fisik iblis mayat hidup, Doyen Jiang Tianhua dari aliran Blood Swallow melakukan kesalahan, menyebabkan energi iblis yang merusak memasuki tubuhnya. Setiap tahun, akan ada hari ketika kekuatannya akan jatuh ke titik terlemah. Atau, fakta bahwa wakil aliran Blood Swallow Cui Ming dan selir kecil penguasa Sekte 9 Iblis melakukan pertemuan gelap di bawah sinar bulan, Del. Setiap tahun, ada hari di mana kekuatan Jiang Tianhua menurun drastis. Tanya Huang Xiaolong. Benar sekali, Tuan Muda. Liu Liang mengulangi, namun, bawahan ini tidak tahu hari apa tepatnya. Huang Xiaolong mengangguk, wajahnya tampak muram dan termenung. Sesaat kemudian dia berkata kepada Chen Xiaotian, sebarkan rumor tentang perselingkuhan antara wakil Sekte Blood Swallow, Cui Ming, dan selir kecil penguasa Sekte 9 Iblis. Ingat, bertindaklah dengan bijaksana. Chen Xiaotian tercengang namun segera sadar kembali dan menerima perintah tersebut, sebab Huang Xiaolong memerintahkannya untuk memperhatikan reaksi dari sekolah walet darah dan Sekte 9 Iblis setelah perintah itu disampaikan. Sedangkan untuk Liu Liang, Huang Xiaolong memerintahkannya untuk tinggal di markas besar Sekte Penyihir Langit dan bersikap rendah hati, dia tidak diperbolehkan memperlihatkan dirinya sampai dia berhasil mengambil alih sekolah walet darah. Sejak hari itu, rumor tentang perselingkuhan antara wakil Sekte Blood Swallow, Cui Ming, dan selir kecil penguasa Sekte 9 Iblis menyebar. Seperti yang diprediksi Huang Xiaolong, penguasa Sekte 9 Iblis, Hu Han, meledak dalam kemarahan. Di depan sekelompok murid Sekte 9 Iblis, dia memenggal kepala selir itu. Setelah itu, dia mengajukan permintaan publik kepada Doyen Sekte Blood Swallow, Jiang Tianhua, untuk menyerahkan wakil Cui Ming. Cui Ming adalah tangan kiri dan kanan Jiang Tianhua, hampir tidak mungkin Jiang Tianhua akan menuruti permintaannya. Oleh karena itu,
hubungan sekolah Blood Swallow dan Sekte Sembilan Iblis menjadi sangat tegang, seolah-olah pertempuran berdarah bisa terjadi kapan saja. Menerima laporan hasil ini, Huang Xiaolong mengangguk puas dalam hati, yang harus ia lakukan sekarang adalah duduk dan menyaksikan kedua harimau itu bertarung. Sementara kedua belah pihak bertarung, ia akan mengendalikan para tetua mereka. Di tengah suasana pertempuran yang intens, perhatian Hu Han dan Jiang Tianhua pada Sekte Penyihir Langit akan mengendur, yang menguntungkan rencana Huang Xiaolong untuk menyebarkan kendalinya atas kedua belah pihak. 2 hari kemudian, Chen Xiaotian melaporkan bahwa terjadi perkelahian antara sekolah Blood Swallow dan murid-murid Sekte Nine Fian, lebih dari selusin orang tewas dan terluka. Seiring berjalannya waktu, perkelahian antara murid-murid kedua belah pihak menjadi lebih umum dan sering terjadi. Konflik antara kedua kekuatan meningkat, sementara Huang Xiaolong membenamkan dirinya dalam kultivasi terpencil di dalam kuil Sumi. Kekuatan Huang Xiaolong semakin kuat dari hari ke hari. Setiap hari dia habiskan dengan berlatih seni Sumi Dewa, taktik Asura, kitab metamorfosa tubuh, dan dia bersikeras mengalokasikan waktu untuk seni boneka kuno, mandat jiwa, serta jurus ketujuh keterampilan pedang Asura, rantai Dewa Kematian. Peningkatan yang paling jelas terlihat adalah pada seni boneka kuno Huang Xiaolong. Awalnya, ia memperkirakan akan membutuhkan setidaknya 1 tahun untuk mencapai level kedua, namun sekarang, ada tanda-tanda bahwa ia akan dapat maju dalam waktu 2 bulan. Begitu dia memasuki level kedua, kekuatan tenaga spiritualnya akan melonjak pesat, yang memungkinkan dia dengan mudah mencap 6 orang dengan tanda jiwa sekaligus dan secara signifikan mengurangi masa pemulihan kekuatan spiritualnya menjadi hanya 1 atau 2 hari saja. Tak lupa bahwa kekuatan serangan mata neraka miliknya juga akan meningkat karena kekuatan spiritualnya yang lebih kuat. Pada level pertama kekuatan spiritual seni boneka kuno, melancarkan serangan spiritual mata neraka pada musuh dengan kekuatan yang sama hanya akan menghasilkan efek yang dapat diabaikan, tetapi ini akan berubah ketika kekuatan spiritualnya memasuki level kedua, kekuatan serangan spiritualnya akan menjadi ancaman bagi musuh-musuhnya. Selain bersembunyi dalam latihan, Huang Xiaolong mengambil setiap kesempatan untuk mencegat sekolah walet darah dan tetua 9 sekte iblis setiap kali mereka keluar dari kota iblis hitam untuk bertugas. Mereka yang menolak untuk menyerah selalu dibunuh di tempat, sedangkan mereka yang menyerah dan tunduk dicap dengan tanda jiwa. 1 bulan berlalu dalam sekejap mata. Dalam 1 bulan ini, selain Liu Liang, jumlah tetua dari sekolah Blood Swallow dan Sekte 9 Iblis yang menyerah bertambah menjadi 11, 7 orang dari sekolah Blood Swallow dan 4 orang dari Sekte 9 Iblis. Meskipun jumlahnya tampak kecil, itu sama sekali bukan kekuatan yang lemah. Pada awalnya, Huang Xiaolong berencana untuk menguasai sekolah Blood Swallow sebelum melancarkan gerakannya ke Nine Fian Sect, tetapi dia berubah pikiran, menyerang kedua sisi secara bersamaan, mempercepat proses untuk menguasai Black Demon City. Karena Sekte Penyihir Langit menuangkan minyak ke atas api dari balik bayang-bayang, dalam 1 bulan ini, konflik antara sekolah walet darah dan Sekte 9 Iblis telah membesar sampai pada titik di mana satu pihak tidak tahan melihat pihak lainnya, bagaikan api dan air. Adapun Huang Xiaolong, setelah membuat 11 tetua dari kedua pasukan ini takluk padanya, kekuasaannya menyebar cepat dengan melakukan trik lama yang sama, yakni meminta tetua-tetua itu mengundang tetua-tetua dari perguruan Blood Swallow dan Sekte 9 Iblis ke sebuah perjamuan, lalu menaklukkan mereka satu persatu. 2 bulan kemudian, total 23 tetua dari Blood Swallow School dan Nine Fian Sect menyerah kepada Huang Xiaolong. Yang menolak berjumlah 6 orang, semuanya dibungkam di tempat oleh Huang Xiaolong. Dengan 23 tetua dan Sekte Penyihir Langit, Huang Xiaolong menguasai setengah dari kekuatan kota setan hitam. Bahkan jika sekolah Blood Swallow dan Sekte 9 Iblis membuat perjanjian dan mengarahkan ujung tombak mereka ke sisinya, Huang Xiaolong yakin bahwa ia dapat melawan mereka dalam skala yang sama. Di kuil Sumi, Huang Xiaolong menelan setetes eliksir Buddha geosentris dan berdiri di tengah formasi 10 Buddha, mempraktikkan seni Sumi ilahi, saat taktik Asura dan kitab suci metamorfosa tubuh mengalir bersamaan di dalam tubuhnya. Di atasnya, energi Buddhisme, energi spiritual dunia bawah, dan kinaga sejati turun seperti air terjun. Saat Huang Xiaolong berlatih, bayangan halus patung Buddha, Arkdemon, dan naga ilahi primordial muncul di sekelilingnya. Energi Buddhisme, ki pertempuran dunia bawah, dan kinaga sejati di laut ki dan meridiannya menjadi lebih padat, melonjak tanpa henti. Malam telah berlalu, Huang Xiaolong berhenti berlatih saat fajar. 2 bulan berlalu, Huang Xiaolong berhasil membawa kultivasinya mendekati Xiantian Seven Order dari puncak Xiantian Six Order. Dalam 10 hari berikutnya, atau paling lama setengah bulan, ia yakin bisa membuat terobosan itu, dan itu termasuk Ancient Puppetry Art miliknya, yang berada di puncak level pertama. Di aula utama sekolah Blood Swallow, Jiang Tianhua yang bertubuh kecil sedang duduk di kursi utama yang menyerupai singgasana dengan ekspresi jelek di wajahnya. Baru saja, penguasa Sekte 9 Iblis, Hu Han, memerintahkan bahwa jika sekolah Blood Swallow tidak menyerahkan Cui Ming, para pengikut Sekte 9 Iblis akan membunuh setiap pengikut sekolah Blood Swallow yang mereka temui. Bukankah ini sama saja dengan mencabut sekolah Blood Swallow? Pemusnahan. Menyerahkan Cui Ming. Jika dia benar-benar menyerahkan Cui Ming, bukankah itu sama saja dengan diinjak-injak martabatnya sebagai doyen? Bagaimana dia akan memerintah para tetua di masa depan, bagaimana mereka akan memandangnya? Selain itu, Cui Ming adalah tangan kiri dan kanannya, sangat setia kepadanya. Jiang Tianhua semakin marah setiap detiknya saat pikiran-pikiran ini berputar dalam benaknya. Yang mulia, Hu Han itu terlalu banyak menindas kita. Dia benar-benar bertindak seolah-olah Sekte Blood Swallow kita adalah buah kesemek lunak yang dapat mereka bentuk sesuka mereka. Pada saat ini, salah satu tetua yang hadir di aula besar berdiri sambil berteriak. Benar, Yang mulia, kalau keadaannya buruk, kita lawan saja mereka. Tetua Sekte Blood Swallow lainnya juga sependapat. Namun, kedua tetua ini sudah ditundukkan oleh Huang Xiaolong.
Para tetua lainnya yang tunduk pada Huang Xiaolong menyanyikan lagu yang sama di depan Jiang Tianhua. Mereka siap bertarung sampai mati dengan Sekte Sembilan Iblis. Yang mulia, bagaimana kalau kita bersekutu dengan Sekte Penyihir Langit? Pada titik ini, seorang tetua jangkung setengah baya yang memiliki fitur-fitur yang sangat bagus menyarankan. Dan pria setengah baya ini tidak lain adalah wakil Cui Ming. Bersekutu dengan Sekte Penyihir Langit. Jiang Tianhua terkejut sesaat lalu mengangguk pelan. Dalam situasi ini adalah satu-satunya pilihan yang tersedia. Bab 263, Chen Xiaotian terlalu lancang. Jiang Tianhua mengirim Cui Ming ke pihak kita, ingin membahas aliansi melawan Sekte Sembilan Iblis. Huang Xiaolong menoleh ke arah Chen Xiaotian di sampingnya. Ya, Tuan Muda. Chen Xiaotian membenarkan. Di mana Cui Ming sekarang? Huang Xiaolong mengajukan pertanyaan lain. Dia ada di luar aula besar. Jawab Chen Xiaotian. Huang Xiaolong mengangguk. Sejak 2 bulan lalu, Huang Xiaolong telah meramalkan bahwa Sekte Blood Swallow akan mencoba bersekutu dengan Sekte Sky Magi. Konflik antara sekolah Blood Swallow dan Sekte Nine Fian menempatkan sekolah Blood Swallow pada posisi yang kurang menguntungkan, melawan Sekte Nine Fian yang lebih kuat. Akhirnya, pilihan mereka yang tersisa adalah bersekutu dengan Sekte Sky Magi. Tuan Muda, bagaimana kita akan melanjutkan? Chen Xiaotian bertanya dengan hati-hati. Katakan padanya untuk kembali. Nada bicara Huang Xiaolong serius, katakan padanya bahwa jika sekolah Blood Swallow ingin bersekutu dengan Sekte Penyihir Langit, Jiang Tianhua harus datang sendiri, membawa hadiah. Chen Xiaotian tercengang, dia berasumsi Huang Xiaolong akan setuju. Suruh Jiang Tianhua datang sendiri. Status dan identitas Jiang Tianhua di kota iblis hitam sedikit lebih berpengaruh daripada Chen Xiaotian, namun Jiang Tianhua malah datang membawa hadiah. Baik, Tuan Muda. Meskipun merasa ragu, Chen Xiaotian tidak berani menentang perintah Huang Xiaolong. Ia memberi hormat dan pergi, menuju aula utama. Ketika Chen Xiaotian tiba di aula besar, dia melihat Cui Ming duduk santai, menyeruput secangkir teh harum. Cui Ming tidak berdiri bahkan setelah melihat Chen Xiaotian masuk, dia terus menikmati tehnya dan berkata, Yang Mulia Chen, apakah Anda sudah memikirkannya? Menurut pendapat Cui Ming, Sekte Penyihir Langit pasti akan menyetujui permintaan mereka. Jika tidak, begitu Sekte Sembilan Iblis mencabut sekolah Blood Swallow, akan sulit bagi Sekte Penyihir Langit untuk bertahan hidup di kota setan hitam. Pada akhirnya, Sekte Penyihir Langit akan mengalami nasib yang sama seperti sekolah Blood Swallow. Melihat Cui Ming terus meminum tehnya dengan nyaman, Chen Xiaotian diam-diam mencibir, jika Sekte Walet Darah ingin bersekutu dengan kita, biarkan Jiang Tianhua datang membawa hadiah. Cui Ming baru saja menyesap, tangan yang memegang cangkir terhenti di tengah jalan saat dia menatap Chen Xiaotian dengan tatapan kosong sejenak, seolah dia tidak menduga Chen Xiaotian benar-benar akan menolaknya. Membiarkan Jiang Tianhua datang membawa hadiah. Ekspresi Cui Ming menjadi muram saat dia memahami maksud tersembunyi Chen Xiaotian. Yang Mulia Chen, apakah Anda yakin ingin doyen kami datang sendiri sambil membawa hadiah? Raut wajah Cui Ming berubah muram. Chen Xiaotian menjawab dengan sederhana, saya yakin kamu tidak tuli. Kau, Cui Ming berdiri dengan marah. Apa, kau ingin memulai perkelahian? Chen Xiaotian mengejek pihak lain. Cui Ming menahan amarahnya dengan susah payah. Kepada Chen Xiaotian dia berkata, bagus, bagus. Aku akan kembali dan melaporkan kata-katamu yang sebenarnya kepada doyen kami. Penguasa Chen, aku harap kau tidak akan menyesali keputusanmu hari ini. Menyesal, Chen Xiaotian, kamu bisa pergi sekarang. Enyahlah, wajah Cui Ming memerah, tetapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun lagi. Dia keluar dari aula besar dan langsung menuju markas besar Blood Swallow Sect. Aula besar kantor pusat sekolah Blood Swallow. Chen Xiaotian benar-benar berkata begitu, dia ingin aku datang sendiri sambil membawa hadiah. Ketika Jiang Tianhua mendengar laporan Cui Ming, dia terkejut. Kemudian, ekspresinya menjadi gelap. Doyen, Chen Xiaotian ini terlalu lancang. Seorang tetua sekolah Blood Swallow kehilangan kesabarannya, seorang penguasa sekte Sky Magi yang hina berani mengucapkan kata-kata yang kurang ajar seperti itu, menyuruh doyen kita untuk datang sendiri, membawa hadiah. Kita akan pergi sekarang dan pertama-tama memusnahkan sekte Sky Magi terkutuk ini. Benar sekali, kita hancurkan mereka dulu. Tetua sekolah Blood Swallow lainnya menyuarakan kemarahan mereka. Cui Ming melangkah maju pada saat ini, doyen, akan mudah jika kita membasmi Chen Xiaotian dan mengambil alih sekte penyihir langit. Setelah itu, kita akan cukup kuat untuk melawan sekte sembilan iblis, bukankah itu membunuh dua burung dengan satu batu? Benar sekali, doyen, setelah menguasai sekte penyihir langit, kita akan menghancurkan sekte sembilan iblis, dan setelah itu, kota iblis hitam akan menjadi surga kita. Tetua sekolah walet darah lainnya menyuarakan dukungannya terhadap usulan Cui Ming. Jiang Tianhuan mengangkat tangannya, melambaikan tangan agar semua orang tenang. Ia mengamati kerumunan, berkata, menelan sekte penyihir langit cepat atau lambat pasti akan terjadi, tetapi sekarang bukan saatnya. Fisik iblis mayat hidupnya belum mencapai tahap akhir. Sudah saatnya bagi Li Yunhua dan Liu Liang untuk kembali, bukan? Tanya Jiang Tianhua. Ya, doyen, tetua Liu Liang mengirim pesan sehari sebelum kemarin, mengatakan bahwa dalam sebulan lagi, mereka akan kembali dengan manik roh terkutuk dari domain kematian. Cui Ming melaporkan. Agar tidak menimbulkan kecurigaan Jiang Tianhua, Huang Xiaolong memerintahkan Liu Liang untuk mengirim berita kembali ke sekolah Blood Swallow dari waktu ke waktu. Mendengar ini, Jiang Tianhua mengangguk, biarkan Chen Xiaotian untuk sementara menikmati 2 bulan lagi hidupnya. Lalu, doyen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Cui Ming.
Jiang Tianhua mengamati aula besar, pandangannya akhirnya berhenti pada tubuh Cui Ming, katanya, di dalam sekte penyihir langit, Chen Xiaotian bukanlah pengambil keputusan akhir. Mata Cui Ming berbinar, yang Doyen maksud adalah Geng Ken. Jiang Tianhua tersenyum tipis, benar. Ya, Doyen, saya tahu apa yang harus dilakukan. Jawab Cui Ming. Sambil membungkuk hormat, Cui Ming meninggalkan aula besar, menuju ke arah kediaman Geng Ken. Meskipun Doyen Jiang Tianhua tidak menjelaskan secara rinci, Cui Ming sudah memahami niatnya bersekutu dengan Geng Ken. Status dan pengaruh Geng Ken dalam sekte Sky Magi setara dengan Chen Xiaotian, jadi bergandengan tangan dengan Geng Ken akan mencapai hasil yang sama. Jika Geng Ken bersedia bekerja sama dengan Blood Swallow School, dilihat dari aspek yang berbeda, itu lebih menguntungkan daripada bekerja sama dengan Chen Xiaotian, karena hubungan antara dia dan Geng Ken selalu baik. Memasuki kediaman Geng Ken, Cui Ming langsung menuju aula utama, menunggu Geng Ken sambil menikmati teh. Beberapa saat kemudian, Cui Ming melihat Geng Ken memasuki aula utama dari luar. Saudara Geng Ken, sudah beberapa bulan ini aku tidak bertemu denganmu, wajahmu berseri-seri. Melihat Geng Ken masuk, Cui Ming berdiri dan menyambutnya dengan senyuman lebar. Namun, reaksi Geng Ken agak acuh tak acuh, ia duduk setelah melirik Cui Ming. Senyum Cui Ming membeku di wajahnya, canggung dan malu, ia kembali ke tempat duduknya sebelumnya. Apa tujuan Deputi Cui Ming mengunjungi kediamanku? Geng Ken langsung ke pokok permasalahan, bertanya langsung kepada Cui Ming begitu dia duduk. Cui Ming menatap Geng Ken dan menyatakan maksud kedatangannya, lalu menambahkan, Doyen kita sudah berjanji, saat Doyen kita menguasai kota iblis hitam, dia pasti tidak akan menganiaya saudara Geng Ken. Mengambil alih kota iblis hitam. Bibir Geng Ken melengkung ke atas membentuk senyum mengejek saat dia menatap Cui Ming, temui aku saat kau telah mengambil alih kota iblis hitam, kita akan bicara saat itu. Cui Ming menegang, apa maksud saudara Geng Ken? Kau tidak mengerti. Geng Ken mencibir dingin, maksud penguasa kita adalah maksudku. Seketika, wajah Cui Ming menegang, bukankah Geng Ken dan Chen Xiaotian adalah musuh bebuyutan? Bagaimana dia bisa menunjukkan front persatuan dengan Chen Xiaotian sekarang? Silakan, keluar sendiri. Pada titik ini, Geng Ken berdiri, memberi isyarat kepada Cui Ming bahwa kehadirannya tidak diharapkan. Meskipun Geng Ken tidak menggunakan kata, enyahlah, seperti Chen Xiaotian, pada dasarnya, maknanya sama. Cui Ming berdiri, api berkobar dalam hatinya, namun pada akhirnya, dia tetap diam, meninggalkan istana Geng Ken. Markas besar Sekte Walet Darah. Apa katamu? Wajah Jiang Tianhua sangat muram mendengarkan laporan Cui Ming. Geng Ken berkata, Cui Ming ragu-ragu, maksud Chen Xiaotian adalah maksudnya. Bab 264, Jiang Tianhua berkunjung. Bab 264, Jiang Tianhua berkunjung. Apa maksud Chen Xiaotian? Niat membunuh yang kuat terpancar di mata Jiang Tianhua. Para tetua yang hadir di aula utama menundukkan kepala, gemetar, dan berusaha setenang mungkin. Hubungan Doyen, Geng Ken, dan Chen Xiaotian tidak pernah harmonis, tetapi kali ini mereka benar-benar menyanyikan lagu yang sama, ada yang aneh tentang ini. Setelah waktu yang terasa lama, Cui Ming maju, berbisik dengan hati-hati. Cahaya berkedip di mata Jiang Tianhua, inilah inti yang tidak dapat ia pahami. Secara logika, Geng Ken seharusnya sangat gembira atas usulan Cui Ming, merasa terhormat untuk bergabung dengan Blood Swallow Sect, namun, Geng Ken tidak hanya menolak, tetapi ia bahkan berpihak pada Chen Xiaotian. Kirim orang untuk menyelidiki, apa sebenarnya yang terjadi di dalam sekte penyihir langit yang bisa membuat Chen Xiaotian dan Geng Ken bersatu. Beberapa saat kemudian, Jiang Tianhua memberi perintah. Baik, Doyen. Cui Ming menjawab dengan hormat. Namun 10 hari berlalu dan laporan Cui Ming kembali tanpa hasil. Tidak dapat menemukannya. Alis Jiang Tianhua berkerut rapat, ini bahkan lebih tidak biasa. Mengenai pergerakan Blood Swallow School dalam upaya menyelidiki Chen Xiaotian dan Geng Ken, Huang Xiaolong tentu saja mendapat informasi. Ia memberitahu Chen Xiaotian dan Geng Ken untuk tidak ambil pusing dengan masalah ini, yang perlu mereka lakukan hanyalah terus mengawasi tindakan Blood Swallow School dan Nine Fian Sect. Di dalam kuil Sumi, Huang Xiaolong berdiri di tengah formasi 10 Buddha, cahaya terang yang menyilaukan bersinar di sekelilingnya, mirip dengan api suci. Energi spiritual dunia bawah, energi Budisme kuno, dan kinaga sejati terbentuk dalam bentuk Archdemon, Buddha emas kuno, dan naga ilahi primordial emas, ketiganya berputar di sekitar tubuh Huang Xiaolong. Momentum Huang Xiaolong terus menanjak saat tiga energi mengalir melalui meridian dan laut Qi-nya, meluas, dan menghantam penghalang Xiantian Orde ke-7. Sekali, 2 kali, 3 kali. Rasa sakit yang menusuk jiwa menusuk setiap saraf di tubuh Huang Xiaolong. Serangan rasa sakit akibat menembus penghalang Orde ke-7 Xiantian adalah 100 kali, 1000 kali lebih banyak dibandingkan dengan menembus Orde ke-5 atau ke-6. Sambil menggertakkan giginya, Huang Xiaolong bertahan, mendorong ki pertempurannya untuk menghancurkan penghalang. Karena itu, hal itu berlanjut untuk waktu yang lama ketika, tiba-tiba, cahaya yang menyilaukan keluar dari tubuh Huang Xiaolong. Tubuh Huang Xiaolong bergetar dan cahaya itu menjadi lebih terang saat momentumnya meningkat ke ketinggian yang mengerikan, menimbulkan badai di tengah aula kuil. Teriakan yang tidak wajar, nyanyian mantra, dan raungan naga datang dari 3 mandat yang terbentuk, Archdemon, Buddha emas kuno, dan naga emas primordial. Ini berlangsung lama sebelum bola cahaya itu berangsur-angsur mengecil, perlahan menghilang, termasuk 3 bayangan mandat. Huang Xiaolong berhenti memicu ki pertempurannya, dia mendongak dan meraung ke arah langit, mirip dengan naga suci purba. Akhirnya dia melangkah ke Xiantian Seven Order. Menerobos ke Xiantian Seven Order berarti dia sekarang menjadi ahli alam Xiantian tingkat tinggi, di hamparan luas dunia roh bela diri, dia dianggap sebagai salah satu elit atas.
Jumlah ahli alam Sein terlalu sedikit, dengan peluang hanya satu keberhasilan dalam 100.000 prajurit Xiantian yang mencoba menerobos penghalang alam Sein. Huang Xiaolong merasakan kekuatan yang melonjak dalam ki pertempurannya, merasakan perubahan di setiap inci tubuhnya, dari daging, pembuluh darah, meridian, dan laut ki, dia sangat gembira. Benar saja, menerobos ke Ordo ke-7 Xiantian, manfaatnya tidak terbatas pada peningkatan kekuatan belaka. Ordo ke-7 Xiantian dan Ordo ke-6 Xiantian akhir pada dasarnya adalah dua konsep berbeda, dua ketinggian berbeda. Sebagai renungan kedua, Huang Xiaolong membuka mata neraka di dahinya. Mata neraka terbuka, bersinar merah terang, menimbulkan badai yang menyapu ke empat arah, mengguncang seluruh aula kuil. Hanya beberapa hari yang lalu, Huang Xiaolong maju ke tingkat kedua seni boneka kuno, yang semakin meningkatkan kekuatan spiritualnya, secara tidak langsung meningkatkan kekuatan serangan mata neraka dibandingkan sebelumnya. Terlebih lagi, pada level kedua, kekuatan spiritualnya cukup kuat untuk menciptakan badai spiritual. Badai sebelumnya dari mata neraka yang merah menyala adalah badai spiritual. Badai spiritual tanpa jejak, tanpa bentuk, tanpa suara. Saatnya mengambil alih sekolah Blood Swallow telah tiba. Sambil mengambil mata neraka, pikir Huang Xiaolong dalam hati. Sekarang setelah ia berhasil menembus ke tingkat ke-7 Xiantian, dikombinasikan dengan tingkat kedua dari seni boneka kuno, Huang Xiaolong cukup yakin untuk mengalahkan Jiang Tianhua. Setelah mengurus sekolah Blood Swallow, selanjutnya adalah Sekte 9 Iblis. Menatap pikirannya, Huang Xiaolong keluar dari kuil Sumi. Akan tetapi, saat Huang Xiaolong tiba di aula utama, Chen Xiaotian bergegas datang melapor, mengatakan bahwa doyen Sekte Walet Darah, Jiang Tianhua, ada di sana. Jiang Tianhua ada di sini. Huang Xiaolong mengangguk. Ini bahkan lebih baik, karena dia tidak perlu repot-repot pergi ke markas besar sekolah Blood Swallow. Berapa banyak orang yang dia bawa? Tanya Huang Xiaolong. Selain Jiang Tianhua, ada juga Cui Ming dan 16 tetua dari sekolah Blood Swallow. Chen Xiaotian menjawab dengan hormat. 16 tetua dari Blood Swallow School. Jiang Tianhua benar-benar membawa begitu banyak tetua. Huang Xiaolong mencibir dalam hatinya, dia bisa menebak motif Jiang Tianhua. Tampaknya jika Sekte Penyihir Langit tidak menyetujui aliansi, Jiang Tianhua telah memutuskan untuk mengambil langkah pertama terhadap Sekte Penyihir Langit. Ingin menelan Sekte Penyihir Langit. Kata-kata Liu Yunhua tiba-tiba muncul di benak Huang Xiaolong. Suruh mereka masuk. Huang Xiaolong menenangkan pikirannya dan berkata pada Chen Xiaotian di sampingnya. Baik, Tuan Muda. Chen Xiaotian menjawab, berbalik dan pergi untuk membuat pengaturan, memperbolehkan Jiang Tianhua, Cui Ming, dan yang lainnya masuk ke dalam aula besar Sekte Penyihir Langit. Seorang murid Sekte Penyihir Langit menghampiri Jiang Tianhua di luar pintu masuk utama dan berkata, Yang Mulia Jiang, Yang Mulia mengizinkanmu masuk. Melihat ini, wajah Jiang Tianhua menjadi muram. Dia datang ke sini secara pribadi, tetapi Chen Xiaotian tidak datang menemuinya di pintu. Tidak hanya itu, dia hanya mengirim seorang murid biasa untuk mempersilakannya masuk. Apa yang dikatakan murid ini? Mengizinkan mereka masuk. Mengizinkan, bukan mengundang. Mengizinkan dan mengundang menunjukkan sikap yang berbeda. Berani sekali, lancang sekali. Chen Xiaotian sebenarnya tidak datang untuk menyambut doyen kita sendiri. Salah satu tetua sekolah Blood Swallow meledak dalam kemarahan, tinjunya langsung menghantam murid Sekte Sky Magi, membuatnya terpental. Ketika murid itu mendarat, tidak ada napas yang tersisa di dalam dirinya. Jiang Tianhua menyaksikan dengan diam dari samping. Para pengikut Sekte Penyihir Langit yang ada di sekitar segera mundur ke satu sisi, menatap dengan kaget ke arah sekelompok orang tingkat tinggi dari sekolah Walet Darah. Masuklah. Jiang Tianhua tersenyum dingin. Dengan lambaian tangannya, dia memimpin kelompok itu dengan melangkah maju melewati pintu masuk markas besar Sekte Penyihir Langit. Memasuki markas besar Sekte Penyihir Langit, Jiang Tianhua bingung karena tidak menemukan pengikut Sekte Penyihir Langit lainnya di sepanjang jalan. Sekte Penyihir Langit hanyalah pengecut. Seorang tetua sekolah Walet Darah mengejek, mengetahui kita ada di sini, semua murid telah bersembunyi, mungkin mereka gemetar ketakutan sehingga nyali mereka menyusut. Cui Ming dan para tetua lainnya tertawa terbahak-bahak. Meskipun Jiang Tianhua merasa aneh, dia tidak terlalu memikirkannya. Tak lama kemudian, Jiang Tianhua dan kelompoknya tiba di pintu masuk aula besar Sekte Penyihir Langit. Melihat pintu aula besar yang tertutup rapat, Jiang Tianhua mengerutkan kening. Ia merasa ada sesuatu yang aneh yang tidak dapat dijelaskannya, belum lagi sedikit kegelisahan di hatinya. Doyen, apakah kita akan masuk sekarang? Cui Ming menatap ekspresi Jiang Tianhua. Doyen, tidak masalah meskipun Chen Xiaotian dan Geng Ken berada di pihak yang sama, mereka bukanlah ancaman bagi kita. Bab 265, kau pikir ini lelucon? Bukan ancaman. Jiang Tianhua mengangguk, mungkin dia terlalu khawatir. Seperti yang dikatakan bawahannya Cui Ming, bahkan jika Chen Xiaotian dan Geng Ken mencapai kesepakatan, mereka tetap tidak menjadi ancaman baginya. Buka pintunya, kata Jiang Tianhua kepada seorang tetua sekolah Blood Swallow yang berdiri di sampingnya. Baik, Doyen. Menanggapi Jiang Tianhua, tetua itu melangkah maju ke depan, mengumpulkan kekuatan di telapak tangannya dan menyerang pintu yang mengarah ke aula besar Sekte Penyihir Langit. Terdengar ledakan keras ketika pintu hancur. Masuklah. Jiang Tianhua memerintahkan dengan lambaian tangannya. Cui Ming dan para tetua mengikuti di belakang Jiang Tianhua dalam satu barisan. Saat memasuki aula besar, Jiang Tianhua melihat Chen Xiaotian dan Geng Ken. Selain mereka berdua, para tetua Sekte Sky Magi juga hadir. Namun, yang mengejutkan Jiang Tianhua adalah bahwa di kursi singgasana utama di dalam aula duduk seorang pemuda berambut hitam yang tidak dikenal, sementara Chen Xiaotian, Geng Ken, dan yang lainnya berdiri dengan hormat di kiri dan kanan. Tanpa kecuali, semua orang terkejut melihat ini, termasuk Cui Ming dan yang lainnya yang masuk setelah Jiang Tianhua.
Namun, di antara tetua sekolah Blood Swallow yang datang bersama Jiang Tianhua, sebagian besar telah menyerah pada Huang Xiaolong, jadi tidak banyak kejutan yang datang dari mereka. Jiang Tianhua berdiri di sana, bahkan lupa tujuannya datang ke Sekte Penyihir Langit. Seorang pemuda berambut hitam benar-benar duduk di singgasana penguasa Sekte Penyihir Langit, hal ini terlalu mengejutkan baginya. Doyen Jiang terkejut. Pada saat ini, suara Huang Xiaolong terdengar lamban, jari-jarinya melingkar di sandaran tangan, mengetuk dengan lembut, mengeluarkan suara ketukan yang monoton. Mendengar suara Huang Xiaolong membuat Jiang Tianhua tersadar kembali. Siapa kamu? Jiang Tianhua tidak dapat menahan diri untuk tidak melontarkan pertanyaan itu. Reaksi refleksnya adalah mencari tahu identitas pemuda berambut hitam ini. Cui Ming dan tetua sekolah Blood Swallow juga mengalihkan perhatian mereka ke Huang Xiaolong. Huang Xiaolong tertawa acuh tak acuh atas pertanyaan Jiang Tianhua, siapa aku tidaklah penting, tidak masalah bahkan jika kau tahu. Sekarang, Sekte Magi Langit berada di bawah kendaliku. Chen Xiaotian, Geng Ken, dan semua tetua Sekte Magi Langit telah tunduk padaku. Apa? Wajah Jiang Tianhua menegang. Chen Xiaotian, Geng Ken, dan semua tetua Sekte Penyihir Langit tunduk pada pemuda berambut hitam ini. Tak seorang pun dari kelompok sekolah Blood Swallow dapat menyembunyikan keterkejutan di wajah mereka, termasuk Jiang Tianhua, Cui Ming, atau para tetua. Kapan ini terjadi? Kenapa Sekte Blood Swallow tidak menerima kabar apapun? Pada titik ini, Jiang Tianhua akhirnya mengerti mengapa Chen Xiaotian dan Geng Ken tiba-tiba menunjukkan front yang bersatu. Mengapa Chen Xiaotian dan Geng Ken menolak untuk bekerja sama dengan Sekte Blood Swallow? Akar penyebab semua ini adalah pemuda berambut hitam. Semuanya terjadi karena pemuda berambut hitam ini telah mengatakannya. Cui Ming juga sampai pada kesimpulan yang sama, dan wajahnya berubah jelek. Setelah melakukan kesalahan sesaat, Jiang Tianhua memaksa dirinya untuk terlihat tenang, menunjukkan senyum ramah kepada Huang Xiaolong, jadi Sekte Sky Magi berada di bawah kendali saudara ini. Tujuan saya datang ke sini hari ini adalah untuk mengusulkan aliansi dengan saudara melawan Sekte Sembilan Iblis. Bersekutulah denganku, melawan Sekte Sembilan Iblis. Huang Xiaolong bergumam, tidak ada yang bisa dibaca dari ekspresi tenang ini. Benar sekali. Aku yakin kakak tahu, jika sekolah Blood Swallow kita hancur atau bergabung dengan Sekte Sembilan Iblis, maka target selanjutnya adalah Sekte Penyihir Langit. Jiang Tianhua menegaskan. Huang Xiaolong tertawa kecil. Jiang Tianhua mengerutkan kening melihat reaksi Huang Xiaolong. Apa yang ditertawakan kakak? Tidak ada yang lucu dalam apa yang baru saja dia katakan. Huang Xiaolong menghadapi Jiang Tianhua, bagaimana kau tahu kalau bukan aku yang akan menghancurkan Sekte Sembilan Iblis? Jiang Tianhua terdiam. Kau, memusnahkan Sekte Sembilan Iblis. Cui Ming tidak dapat menahannya lagi, mengandalkanmu dan Sekte Penyihir Langit kecil yang kau kendalikan ini. Jelas, menurut pendapat Cui Ming, Huang Xiaolong terlalu sombong dan melebih-lebihkan kemampuannya. Tatapan mata Huang Xiaolong menyapu Cui Ming, jika kau berlutut sekarang dan memohon belas kasihan, mungkin aku bisa mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Apa katamu? Cui Ming berubah muram, melotot tajam ke arah Huang Xiaolong. Tanpa peringatan, cahaya terang meledak dari tubuh Cui Ming. Tingkat ki pertempuran seseorang terkait dengan tingkat teknik kultivasinya, sedangkan warna ki pertempuran seseorang dipengaruhi oleh semangat bela dirinya. Secara umum, ki pertempuran berwarna putih jarang terlihat. Huang Xiaolong menatap aura pertempuran putih Cui Ming dan mencibir. Dari mulut Chen Xiaotian dan Geng Ken, dia sudah tahu bahwa jiwa bela diri Cui Ming ini adalah jiwa bela diri Ghostface. Roh bela diri Ghostface termasuk jenis roh bela diri Necro yang langka dan ada dua jenis roh bela diri Ghostface, satu adalah Black Ghostface dan yang lainnya adalah White Ghostface. Roh bela diri Cui Ming adalah White Ghostface. Namun, tepat saat Cui Ming hendak menyerang, Jiang Tianhua mengulurkan tangannya, menghalangi Cui Ming. Sepanjang waktu, mata Jiang Tianhua tidak pernah lepas dari Huang Xiaolong. Dengan seringai mengejek dan merendahkan, dia bertanya kepada Huang Xiaolong, menurutmu, dengan mengandalkan kekuatan Sekte Sky Magi, kamu dapat memusnahkan Sekte Sembilan Iblis. Mengabaikan ejekan pihak lain, Huang Xiaolong membalas dengan acuh tak acuh, mungkin sekarang itu tidak cukup, tetapi setelah memerintah di sekolah Blood Swallow, itu bisa dilakukan. Jawaban Huang Xiaolong begitu mencengangkan sehingga membuat Jiang Tianhua dan Cui Ming menegang sejenak. Detik berikutnya, satu demi satu, ki pertempuran yang kuat melonjak, mengubah seluruh aula besar menjadi pusat badai. Apakah kamu yakin bahwa apa yang kamu katakan bukanlah lelucon? Jiang Tianhua menatap tajam ke arah Huang Xiaolong, niat membunuh yang tak tersamar melintas di matanya. Huang Xiaolong membalas dengan pertanyaan lain, apakah menurutmu itu lelucon? Dalam kebuntuan yang menegangkan itu, teriakan menggema di udara dan aura kuat lainnya menargetkan Jiang Tianhua dari belakang. Wajah Jiang Tianhua menegang, tanpa sempat berpikir, ia melompat ke udara sambil telapak tangannya bersiap, melancarkan serangan ke arah penyerang yang bersembunyi itu. Ledakan keras mengguncang aula yang luas itu. Mendarat di sisi lain aula besar, Jiang Tianhua berbalik dan melihat di antara sekelompok tetua sekolah walet darah yang datang bersamanya, 5 dari mereka tergeletak di lantai, sedangkan yang menyerang mereka adalah tetua sekolah walet darah yang lain. Kalian semua, Jiang Tianhua dan Cui Ming terkejut dan marah. Beberapa tetua sekolah Blood Swallow datang ke hadapan Huang Xiaolong, berlutut memberi hormat, salam Tuan Muda. Menyambut Tuan Muda, mulut Jiang Tianhua dan Cui Ming ternganga saat mendengar itu, ekspresi wajah mereka menjadi semakin buruk. Kalian semua, berdiri. Huang Xiaolong menatap sekelompok tetua sekte Blood Swallow yang berlutut di depannya dan berkata. Kami berterima kasih kepada Tuan Muda. Baru kemudian para tetua berdiri dan mundur ke samping. Di antara 16 tetua sekte Blood Swallow yang dibawa Jiang Tianhua ke sekte Sky Magi, 11 di antaranya telah menyerah kepada Huang Xiaolong.
Ketika ke-11 orang ini melancarkan serangan mendadak secepat kilat, selain Cui Ming dan Jiang Tianhua, 5 tetua yang tersisa semuanya terluka. Dasar pengkhianat, Cui Ming meraung marah. Siluetnya kabur dalam sekejap, mengincar tetua sekolah Blood Swallow di sebelah Huang Xiaolong. Saat Cui Ming menghantamkan telapak tangannya ke bawah, tangan tulang putih mencakar tetua itu. Namun, sebelum serangan Cui Ming mencapai sasarannya, terdengar suara dengusan dingin di aula. Huang Xiaolong terbang keluar dari singgasana, satu serangan telapak tangan memunculkan 10.000 Buddha saat cahaya Buddha menerangi aula. Telapak Buddha tanah langsung menghancurkan cakar tulang putih, dan di saat yang bersamaan, Huang Xiaolong menjangkau tepat di depan Cui Ming. Terjebak tanpa jalan keluar, Cui Ming melancarkan serangan putus asa, pertama-tama menyerang Huang Xiaolong dengan telapak tangan, tetapi tepat saat dia menyerang, sebuah jejak tinju membesar tepat di depan matanya. Ketakutan, seolah-olah dia jatuh ke pasir hisap di udara, tidak dapat bergerak. Pukulan Huang Xiaolong mendarat di dadanya. Suatu kekuatan dahsyat meledak. Bab 266, Mata-mata air kuning. Cui Ming bagaikan daun layu yang diterpa badai dahsyat, disambar telapak tangan Huang Xiaolong, berputar tinggi di aula sebelum menabrak salah satu pilar batu, lalu meluncur turun ke lantai. Saat mendarat di lantai, semburan cairan hangat naik ke tenggorokan Cui Ming, menyembur keluar dari mulutnya. Cahaya di matanya meredup, menjadi redup. Serangan telapak tangan Huang Xiaolong sebelumnya secara akurat mengenai laut Qi Cui Ming. Tidak hanya laut Qi Cui Ming hancur, Qi Asura yang dingin menyerbu tubuhnya. Gelombang demi gelombang rasa sakit yang menyiksa menyebar ke seluruh tubuhnya, rasa sakit yang tak tertahankan membuat Cui Ming menjerit dengan tragis. Cui Ming, tubuh Jiang Tianhua berkelebat dan langsung mencapai sisi Cui Ming. Doyen, kau, lari, cepat lari. Cui Ming terengah-engah, gagal mengucapkan kalimat lengkap. Jiang Tianhua mengerahkan ki tempurnya, ingin mengeluarkan energi penghancur di dalam tubuh Cui Ming, tetapi dia merasakan aura yang datang dari kedalaman neraka, melingkar ke dalam tubuhnya melalui telapak tangannya. Karena ketakutan, Jiang Tianhua segera menarik telapak tangannya, tetapi meskipun demikian, Jiang Tianhua menyadari telapak tangan yang sama berubah menjadi ungu tua pekat, gelap seperti tinta. Selain itu, lapisan es hitam terbentuk di permukaan kulitnya. Kekuatan dingin yang mengerikan. Jiang Tianhua terkejut saat ia bergegas menjalankan ki iblis abadi, mencoba melawan ki dingin itu. Cahaya hitam gelap berkilauan di permukaan telapak tangannya dan gumpalan ki iblis melayang ke atas. Beberapa saat kemudian, telapak tangannya kembali normal. Melihat ini, Jiang Tianhua menghela napas lega. Huang Xiaolong berdiri di samping tanpa menyela, dengan murah hati memberi Jiang Tianhua cukup waktu untuk mengeluarkan Asura Ki dari tubuhnya. Meskipun jumlah Asura Ki yang masuk ke tubuh Jiang Tianhua sangat sedikit, tetap saja, mampu mengeluarkannya menunjukkan kekuatan yang terpuji. Berhasil mengeluarkan energi dingin yang menakutkan dari tubuhnya, Jiang Tianhua berbalik dan mengamati aula besar untuk mendapati Chen Xiaotian, Geng Ken, dan sekelompok tetua sekte penyihir langit menghalangi semua rute keluar. Tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada lagi jalan kembali. Berdiri di aula besar, Jiang Tianhua tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, tawa yang menyedihkan, tawa yang putus asa. Apakah ini akhir dari perjalanannya? Ketika tawanya berhenti, Jiang Tianhua menatap Huang Xiaolong, mengucapkan setiap kata dengan perlahan, ayo, kalian semua bersama-sama. Semuanya, Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, mereka tidak akan ikut campur. Tidak ikut campur, Jiang Tianhua tercengang. Selama kau mengalahkanku, aku akan membiarkanmu pergi, Huang Xiaolong menambahkan, tetapi jika kau kalah, kau akan tunduk padaku. Tentu saja, kau juga bisa memilih kematian. Jiang Tianhua ragu-ragu sejenak, lalu dia mengangkat kepalanya dan menatap mata Huang Xiaolong, baiklah, jika kau bisa mengalahkanku, aku akan tunduk padamu, tetapi, jika aku menang, aku tidak akan pergi sendiri. Aku akan membawa mereka bersamaku. Jiang Tianhua menunjuk Cui Ming dan 5 tetua sekolah Blood Swallow. Huang Xiaolong melirik Cui Ming dan 5 tetua sekte Blood Swallow, mengangguk, dia menjawab, diberikan. Begitu Huang Xiaolong setuju, cahaya menyilaukan melonjak dari tubuh Jiang Tianhua, menyemburkan gas hitam kuning. Melihat ke belakang Jiang Tianhua, bola mata merah darah raksasa terlihat mengambang. Bola mata merah darah ini berbeda dengan mata neraka milik Huang Xiaolong. Di sekeliling bola mata merah darah milik Jiang Tianhua, garis-garis simbol kuno berwarna merah berputar-putar, berkumpul tepat di tengah pupil untuk membentuk diagram kuno yang lebih besar dan lebih lengkap. Mata-mata air kuning. Huang Xiaolong menatap bola mata merah darah raksasa yang mengambang di belakang Jiang Tianhua, menyebutkan roh bela diri Jiang Tianhua. Mata-mata air kuning, roh bela diri tingkat 11 peringkat pertama, juga merupakan jenis roh bela diri nekro. Akan tetapi, jika membandingkan mata-mata air kuning milik Jiang Tianhua dan pohon api angin milik Chen Xiaotian, meski keduanya merupakan roh bela diri tingkat 11, harus dikatakan bahwa roh bela diri Jiang Tianhua lebih kuat. Jiang Tianhua tidak membuang waktu untuk mengubah jiwanya setelah memanggil roh bela dirinya. Setelah perubahan jiwa, celah terbuka di tubuh Jiang Tianhua, berubah satu demi satu menjadi bola mata merah darah di seluruh tubuhnya. Setiap bola mata merah darah berukuran sebesar ibu jari, replika persis mata-mata air kuning asli, hingga diagram kuno di tengah pupil. Pada saat yang sama, hawa dingin yang tidak wajar dan bau kematian memenuhi aula besar. Tubuh Jiang Tianhua hampir 2 kali lipat ukurannya, tampak seperti dewa kematian di tempat dia berdiri. Melihat Jiang Tianhua memanggil roh bela dirinya dan mengubah jiwanya, Huang Xiaolong tidak bisa bersikap ceroboh. Cahaya hitam dan biru yang berkilauan memancar keluar, raungan naga menggelegar di aula, dan di depan mata Jiang Tianhua yang tercengang, 2 naga yang lebih besar dari manusia muncul, 1 hitam dan 1 biru, melayang di belakang Huang Xiaolong. Dengan Huang Xiaolong yang berhasil mencapai tingkat Xiantian ke-7,
naga kembar itu pun berevolusi dan tumbuh lebih besar lagi, terutama tekanan dahsyat dari kekuatan naga yang keluar dari tubuh mereka terasa seperti gunung yang membebani dada seseorang, bahkan seorang tingkat Xiantian ke-8 seperti Jiang Tianhua merasa napasnya tersendat. Terlebih lagi bagi Chen Xiaotian, Geng Kong, dan lainnya. Roh bela diri naga kembar yang berbakat luar biasa. Naga biru, Jiang Tianhuan menatap roh bela diri naga kembar itu, tidak dapat pulih untuk waktu yang lama dari ketidakpercayaannya. Secara umum, para pendekar yang berkultivasi hingga tingkat Xiantian tinggi memiliki jiwa bela diri yang tangguh, bahkan, sebagian besar dari mereka akan jatuh ke tingkat 11, hanya sebagian kecil dari mereka yang memiliki jiwa bela diri tingkat 10 teratas, yang sangat dekat dengan tingkat 11. Namun, jiwa bela diri tingkat 12 jarang terlihat. Dan bagi orang-orang seperti Huang Xiaolong, roh bela diri kembar dengan keduanya berada di tingkat 12 ke atas, adalah pemandangan yang lebih langka. Dapat dikatakan bahwa di dunia roh bela diri, akan sulit untuk menemukan ahli alam Sein dengan roh bela diri yang lebih kuat daripada Huang Xiaolong. Jiwa Huang Xiaolong berubah setelah memanggil naga hitam dan biru. Sisik naga tebal menutupi tubuhnya dari kepala hingga kaki, lengannya mirip cakar naga yang kokoh, matanya tajam menusuk. Di punggungnya muncul dua tato yang tampak seperti kepala naga hitam dan biru. Sungguh kekuatan yang kaya dan berlimpah. Merasakan kekuatan kasar mengalir melalui dagingnya setelah transformasi jiwa, Huang Xiaolong tidak bisa menahan rasa terkejutnya sendiri. Ini adalah pertama kalinya jiwanya berubah dengan naga hitam dan biru sejak ia menerobos ke Ordo ke-7 Xiantian. Sebelumnya, mungkin terlintas dalam pikiran Huang Xiaolong bahwa akan ada peningkatan kekuatan yang drastis, tetapi ia tidak pernah membayangkan bahwa itu akan mencapai tingkat ini. Kekuatan yang ia rasakan, belum lagi Ordo ke-8 Xiantian awal, bahkan Ordo ke-8 Xiantian pertengahan, ia dapat melawan mereka. Pada saat ini, Jiang Tianhua berteriak, melompat, dia mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan pertama. Kedua tinjunya menghantam Huang Xiaolong. Pukulan Dewa Hantu. Jejak tinju bersiul di udara, suara ratapan hantu melengking, udara iblis membanjiri dalam gelombang besar. Pukulan Dewa Hantu adalah keterampilan pertempuran tingkat bumi tingkat tinggi yang memancarkan kekuatan tak terlihat. Huang Xiaolong mengerahkan ki pertempurannya dan menusukkan jarinya ke kekosongan di depannya. Kabut abu-abu gelap mengepul keluar, jejak jari menusuk ke depan, membawa jeritan makhluk hitam aneh. Jari jiwa mutlak. Tinju beradu dengan jari, gempa susulan menghantam udara ke dinding batu aula. Yang membuat Chen Xiaotian, Geng Ken, dan yang lainnya ngeri, garis retakan menyebar seperti jaring laba-laba di dinding batu yang keras. Tubuh Jiang Tianhua bergoyang, mundur satu langkah dari tabrakan, sementara Huang Xiaolong berdiri kokoh di tempat yang sama. Melihat hasil ini, Jiang Tianhua tercengang. Dia menilai kultivasi ki pertempuran Huang Xiaolong berada di Orde ke-7 Xiantian, sedangkan dia, seorang Orde ke-8 Xiantian, sebenarnya gagal dalam hal itu sebelumnya. Jiang Tianhua berteriak, melompat sekali lagi, kedua tinjunya diarahkan ke Huang Xiaolong untuk kedua kalinya. Huang Xiaolong menggeser tubuhnya dan melesat maju alih-alih menghindar, terlibat dalam pertarungan jarak dekat. Dalam sekejap mata, Jiang Tianhua dan Huang Xiaolong telah bertukar lebih dari selusin jurus. Semakin mereka bertarung, semakin kaget Jiang Tianhua dan hatinya semakin gelisah. Ia menemukan bahwa baik dalam hal pertahanan maupun kekuatan, Huang Xiaolong telah melampauinya. Selain itu, kecepatan Huang Xiaolong tampaknya terus meningkat, sehingga pada akhirnya ia tidak bisa melakukan apapun selain mundur. Sambil menghantam Huang Xiaolong dengan kekuatan penuh untuk mendorongnya kembali, kilatan hitam melintas di mata Jiang Tianhua saat dia mengangkat jarinya. Namun, itu tidak diarahkan ke Huang Xiaolong, melainkan diarahkan lurus ke atas. Jari kesengsaraan iblis. Jiang Tianhua berteriak. Beberapa cahaya hitam yang gelap dan mengerikan meledak dari jari Jiang Tianhua, melesat langsung ke atas angkasa di atas aula besar. Bab 267, Fisik Iblis Abadi. Ledakan dahsyat menggelegar di atas aula besar. Di tempat yang ditunjuk oleh jari kesengsaraan iblis Jiang Tianhua, ruang terkoyak dan membuka lubang besar. Cahaya jahat bersinar di sekeliling tepinya. Di aula besar di bawah, wajah Chen Xiaotian, Geng Ken, dan yang lainnya pucat pasi. Selama bertahun-tahun, beredar rumor yang mengatakan bahwa jari kesengsaraan iblis Jiang Tianhua dapat menembus langit dan bumi, tetapi itu tetap menjadi rumor. Tidak seorang pun pernah menyaksikan Jiang Tianhua menggunakan jari kesengsaraan iblis sebelumnya, dan sekarang, tepat di depan mereka, jari itu benar-benar melepaskan kekuatan yang sangat kuat. Aula besar Sekte Penyihir Langit dibangun menggunakan baja paling keras yang dapat ditemukan di dunia roh bela diri. Bahkan jika Chen Xiaotian meninju dinding selusin kali dengan sekuat tenaga, dinding batu keras ini hampir tidak akan retak atau goyang. Namun sekarang, jari kesengsaraan iblis Jiang Tianhua dengan mudah menembus lubang besar tepat di dalamnya. Tiba-tiba, di hadapan kelompok yang tercengang di bawah, sebuah lubang ruang muncul tepat di atas kepala Huang Xiaolong. Sebelum ada yang bisa bereaksi, sebuah jari raksasa jatuh menghantam lubang ruang itu. Jari raksasa itu diselimuti aura iblis, ditutupi dengan simbol-simbol jahat, dan memancarkan udara dingin. Serangan itu belum tiba, tetapi momentumnya telah menghancurkan lantai granit. Tuan muda, hati-hati, teriak Chen Xiaotian, sementara yang lainnya menjadi pucat pasi. Huang Xiaolong menatap jari raksasa yang menekan ke bawah, wajahnya tampak acuh tak acuh. Tanpa sepatah kata pun, Huang Xiaolong menunjuk ke atas dengan jarinya dalam konfrontasi frontal. Dari sudut pandang Chen Xiaotian dan yang lainnya di bawah, kabut abu-abu gelap yang bergulung menyebar ke atas dengan kecepatan tinggi. Jeritan tajam makhluk hitam tak dikenal terdengar, dan dari dalam kabut abu-abu tebal, jejak jari terbang keluar, menembus udara. Jari jiwa mutlak, jari jiwa absolut bertabrakan dengan jari kesengsaraan iblis. Sebuah ledakan dahsyat mengguncang aula besar.
Selain Chen Xiaotian dan Geng Ken, sebagian besar tetua hampir tersandung dan jatuh ke lantai. Yang bisa mereka rasakan hanyalah dengungan tak berujung di telinga mereka, aula yang bergoyang, dan angin kencang yang tampaknya menusuk kulit mereka. Setelah menenangkan diri, satu-satunya yang mereka temukan adalah sebagian besar lantai batu granit telah meledak menjadi reruntuhan, potongan-potongan besar dan kecil beterbangan kemana-mana. Sementara Jiang Tianhua dan Huang Xiaolong sama-sama terguncang karena kekuatan benturan, keduanya terhuyung mundur satu langkah. Namun, wajah Jiang Tianhua memucat drastis, sedangkan Huang Xiaolong tetap sama. Meski jari kesengsaraan iblis merupakan serangan yang kuat, Jiang Tianhua tidak mampu menampilkan kekuatannya sepenuhnya dengan tingkat kekuatan ki pertempurannya saat ini. Lebih jauh lagi, Jiang Tianhua belum mencapai penyelesaian utama. Jiang Tianhua tercengang saat menatap Huang Xiaolong. Dia tidak pernah membayangkan bahwa jari kesengsaraan iblisnya akan dilawan oleh Huang Xiaolong. Sambil mengawasi Huang Xiaolong, Jiang Tianhua meredakan ki pertempuran yang kacau yang merusak tubuhnya, dan saat dia melakukannya, mata Jiang Tianhua berangsur-angsur berubah menjadi merah darah. Lamben dari mata air kuning. Jiang Tianhua berteriak dengan nada haus darah dingin dalam suaranya. Beberapa bola mata berwarna merah darah di tubuh Jiang Tianhua bersinar dengan kecerahan yang menyilaukan yang membentuk beberapa bilah cahaya merah, menusuk ke arah Huang Xiaolong. Pada saat yang sama, mata-mata air kuning memancarkan semburan simbol-simbol bercahaya yang aneh. Chen Xiaotian, Geng Kong, dan kelompok tetua merasa pusing ketika mata mereka bertemu dengan simbol-simbol bercahaya itu, membuat mereka khawatir. Lambent of the Yellow Springs, ini adalah kemampuan bawaan jiwa bela diri Jiang Tianhua. Huang Xiaolong menatap gelombang cahaya pedang merah yang tak terhitung jumlahnya yang terbang ke arahnya, wajahnya menjadi dingin. Percikan terang menyala dan pedang Asura muncul, tergenggam di telapak tangannya saat dia mengayunkannya dengan tajam. Banyak cahaya bilah dingin berputar keluar, berputar di depan Huang Xiaolong. Di tengah tornado bilah itu, bola mata berwarna merah darah muncul. Jurus ke-6 jurus pedang Asura, mata reinkarnasi. Mata reinkarnasi melepaskan gelombang cahaya bilah, berbenturan dengan cahaya bilah merah yang diciptakan oleh Lambent of Yellow Springs milik Jiang Tianhua. Zeng, lampu bilah, sebanyak tetesan air hujan saat badai petir, saling bertabrakan. Tanpa menunggu hasil, pedang Asura di tangan Huang Xiaolong diayunkan lagi. Amarah Raja Neter. Dua garis cahaya bilah pedang berubah menjadi sepasang bola meriam energi yang kuat, melesat maju bagaikan gunung berapi yang meletus, bagaikan 10.000 kuda jantan yang berlari cepat, melintasi aula agung, tiba di depan Jiang Tianhua sebelum seseorang sempat berkedip. Mata Jiang Tianhua membelalak karena terkejut. Fisik iblis abadi. Jiang Tianhua berteriak, seberkas cahaya meledak dari tubuhnya, kabut hitam mengepul saat potongan-potongan baju besi bersisik seperti ikan muncul di permukaan kulit Jiang Tianhua. Cahaya jahat berkelap-kelip, memancarkan kekuatan misterius yang melonjak hebat di sekitar Jiang Tianhua. Pada saat ini, serangan Wrath of the Nether King milik Huang Xiaolong tiba. Serangan pedang Wrath of the Nether King berbenturan dengan kekuatan misterius yang berputar di sekitar Jiang Tianhua, saling mengikis kekuatan masing-masing. Hanya butuh satu tarikan napas bagi Wrath of the Nether King untuk menembus penghalang kekuatan misterius itu, menusuk daging Jiang Tianhua. Zeng, suara logam beradu terdengar saat baju besi sisik ikan di tubuh Jiang Tianhua berkilauan akibat benturan. Tubuhnya terhuyung mundur selusin langkah. Sambil mengerutkan kening, Jiang Tianhua menyentuh titik di dadanya tempat serangan Huang Xiaolong mengenai, ada bekas tebasan yang jelas. Huang Xiaolong juga terkejut melihat hasil ini, baju besi sisik ikan Jiang Tianhua benar-benar bertahan setelah diserang oleh serangan Wrath of the Nether King miliknya. Pertahanan fisik iblis abadi Jiang Tianhua ini memang tangguh. Terlebih lagi, jari kesengsaraan iblis Jiang Tianhua maupun fisik iblis abadinya belum mencapai kesempurnaan utama. Jika mereka mencapainya, bukankah Jiang Tianhua akan menjadi lebih kuat? Meskipun terkejut, hasil ini memberi Huang Xiaolong pemahaman tertentu tentang fisik iblis abadi Jiang Tianhua. Ya, itu hebat, tetapi sayangnya Jiang Tianhua belum mencapai penyelesaian utama. Jika Huang Xiaolong ingin menembus pertahanan baju besi bersisik ikan itu tidak terlalu sulit untuk dilakukan. Pada saat berikutnya, Huang Xiaolong menggunakan kemampuan Phantom Shadow. Dalam sekejap, dia telah tiba di depan Jiang Tianhua, dan memukulnya dengan telapak tangan. Di hadapan wajah Jiang Tianhua yang terkejut, lingkaran cahaya keemasan terbang keluar dari serangan telapak tangan Huang Xiaolong. Tuhan mengikat telapak tangan. Tepat saat Jiang Tianhua hendak membalas, dia terkejut karena lengannya tidak bisa digerakkan. Bukan hanya lengannya, seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak sedikitpun. Ini, Jiang Tianhua ketakutan, bingung, dan kehilangan arah saat dia menyaksikan dengan mata terkejut saat telapak tangan kedua Huang Xiaolong hendak jatuh. Namun, tiba-tiba semburan ki ungu gelap keluar dari tubuh Jiang Tianhua. Ki iblis yang tak pernah mati. Dari kejauhan, suara Chen Xiaotian terdengar. Para kultivator fisik iblis yang tak pernah mati mengandung ki iblis yang tak pernah mati di dalam tubuh mereka dan ki iblis yang tak pernah mati ini misterius dan tak terduga. Ki iblis yang tak pernah padam menyembur keluar, mengguncang batasan telapak tangan pengikat dewa. Jiang Tianhua dengan cepat mengangkat tangannya, dan memukul telapak tangannya. Dua telapak tangan saling bertabrakan. Jiang Tianhua terdorong mundur dalam ledakan itu, terhuyung mundur dengan lemah, wajahnya berubah sedikit lebih pucat. Ki iblis yang tak pernah mati dalam tubuhnya mungkin telah melepaskan batasan yang tak terlihat, tetapi dia tidak dapat memulai ki pertempuran apapun saat ini. Itulah alasan dia gagal menahan telapak tangan Huang Xiaolong sebelumnya, dan sekarang, darah dan energinya mengalir dengan kacau, menimbulkan kekacauan di dalam dirinya. Huang Xiaolong bergoyang setelah tabrakan itu, tetapi sedetik kemudian siluetnya menghilang.
Hilang. Jiang Tianhua tertegun, segera mencoba merasakan sekelilingnya dengan indera spiritual, tetapi dalam lingkup aula besar, aura Huang Xiaolong memang telah lenyap. Huang Xiaolong muncul kembali di depannya entah dari mana, Blades of Asura menebas keluar. Cahaya bilah yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bunga aneh, mekar saat berputar di udara. Bunga dari pantai seberang. Bunga yang mekar itu lenyap begitu saja, dan ketika muncul kembali, bunga itu tercetak di dada Jiang Tianhua, membuatnya terpental ke belakang, jatuh ke lantai yang berantakan. Jiang Tianhua memuntahkan darah, ki iblis yang tak pernah mati di sekelilingnya menghilang dengan cepat. Huang Xiaolong melayang menuju aula besar, berjalan perlahan menuju Jiang Tianhua. Apakah kamu ingin melanjutkan pertarungan? Tanya Huang Xiaolong. Wajah Jiang Tianhua pucat dan muram. Huang Xiaolong berdiri dengan sabar, menunggu jawabannya. Bab 268, mengambil alih sekolah Blood Swallow. Kalah, aku benar-benar kalah. Jiang Tianhua menatap Huang Xiaolong dengan kengganan yang tak terbatas di dalam hatinya, juga keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia, seseorang yang berkultivasi dalam fisik iblis abadi dan jari kesengsaraan iblis, benar-benar kalah di tangan Ordo Ketujuh. Beberapa saat berlalu, akhirnya Jiang Tianhua berbicara, bolehkah aku tahu, keterampilan pedangmu tadi, keterampilan pertempuran apa itu? Keterampilan pedang kuat yang ditunjukkan pemuda itu misterius dan mendalam, tingkatannya pasti melampaui jari kesengsaraan iblisnya. Keterampilan pedang Asura, jawab Huang Xiaolong. Semua orang yang berdiri di aula besar, dari Chen Xiaotian, Geng Ken, hingga yang lainnya, semuanya tunduk padanya, tidak masalah bagi Huang Xiaolong jika mereka tahu nama dari jurus pedang Asura. Keterampilan pedang Asura, Jiang Tianhua mengulang nama itu dalam hati, tetapi ini adalah pertama kalinya mendengar nama ini, keterampilan pedang Asura. Baiklah, karena aku sudah kalah, aku akan menyerah padamu. Jiang Tianhua menatap ke langit, sambil mendesah. Kengganan dan penolakan masih kuat di hatinya, namun, kebenaran adalah kebenaran. Kekalahan adalah kekalahan. Kekalahan berarti kau harus menepati janjimu, ini adalah prinsip hidupnya. Tapi aku harap kau bisa membiarkan mereka pergi. Jiang Tianhua menunjuk ke arah Cui Ming dan 5 tetua sekte Blood Swallow. Selama mereka tunduk padaku, aku bisa mengampuni nyawa mereka. Huang Xiaolong mengangguk. Dia tidak punya dendam dengan Cui Ming atau yang lainnya, bukan berarti dia harus membunuh mereka, tetapi sekali lagi, itu berdasarkan syarat bahwa Cui Ming dan 5 tetua tunduk padanya. Cui Ming dan 5 tetua sekolah Blood Swallow ragu-ragu, tetapi pada akhirnya, keenamnya mengangguk, memilih untuk menyerah. Karena doyan mereka, Jiang Tianhua, telah memilih untuk menyerah, apa yang mereka tolak. Bagi mereka, memilih untuk menyerah kepada orang yang lebih kuat seperti Huang Xiaolong mungkin bukan hal yang buruk. Selanjutnya, Huang Xiaolong memerintahkan Jiang Tianhua, Cui Ming, dan kelima tetua untuk melepaskan penghalang di lautan jiwa mereka agar Jiang Tianhua bisa memberi cap jiwa pada mereka. Tanda jiwa. Mendengar bahwa Huang Xiaolong ingin memberi cap pada jiwa mereka, Jiang Tianhua dan 6 orang lainnya menunjukkan ekspresi yang sama seperti Chen Xiaotian dan setiap tetua di sekte penyihir langit. Mereka sangat terkejut. Namun, seperti pendahulu mereka, ketujuh orang itu melepaskan lautan jiwa mereka, yang memungkinkan Huang Xiaolong untuk memberi tanda pada mereka satu persatu. Huang Xiaolong diam-diam bernapas lega saat semuanya selesai, dengan Jiang Tianhua, Cui Ming, dan yang lainnya menyerah, itu berarti lebih dari setengah pekerjaan telah selesai. Sekarang dia telah menguasai sekolah Blood Swallow. Dengan sekte Sky Magi dan sekolah Blood Swallow di bawah kendalinya, entitas yang tersisa adalah sekte Nine Fian. Pada titik ini, sekte Nine Fian tidak lagi menjadi penghalang besar dalam rencananya untuk mengambil alih seluruh kota Black Demon. Belum lagi, Huang Xiaolong telah mengendalikan setengah dari tetua sekte Nine Fian. Singkatnya, ia memiliki lebih dari setengah kekuatan dan kekuasaan kota Black Demon. Sambil memberi instruksi pada Jiang Tianhua dan Chen Xiaotian dengan beberapa tugas, yang terpenting adalah mengawasi pergerakan sekte 9 iblis, dia menyuruh Jiang Tianhua, Chen Xiaotian, dan yang lainnya pergi. Adapun sekte 9 iblis, tidak ada yang terburu-buru untuk segera menguasai. Terlebih lagi, Huang Xiaolong juga perlu mengendalikan beberapa tetua sekolah Blood Swallow. Setelah Jiang Tianhua, Chen Xiaotian, dan yang lainnya pergi, Huang Xiaolong memasuki kuil Sumi. Dengan meminum setetes eliksir Buddha geosentris, ia memulai seni sumi ilahi untuk memulihkan kekuatan spiritualnya yang habis. Sehari kemudian, Huang Xiaolong telah kembali ke bentuk puncaknya. Setelah maju ke tingkat kedua dalam seni boneka kuno, masa pemulihan Huang Xiaolong telah berkurang beberapa kali lipat. Ketika Huang Xiaolong bertarung dengan Jiang Tianhua, dari awal hingga akhir, dia tidak menggunakan serangan spiritual Eye of Hell, apalagi Godly Sumi Art. Bahkan, Huang Xiaolong telah memutuskan bahwa di depan orang lain dia akan mencoba untuk tidak menggunakan Godly Sumi Art, jika memungkinkan. Seni sumi ilahi digembar-gemborkan sebagai keterampilan pertempuran nomor 1 di dunia roh bela diri. Jika berita itu bocor, Huang Xiaolong akan kesulitan melindungi dirinya sendiri bahkan jika dia segera menembus alam Sein awal. Dengan cara yang sama tenangnya, 5 hari datang dan berlalu. Dalam kurun waktu 5 hari ini, Huang Xiaolong telah mencap para tetua sekolah Blood Swallow yang tersisa, dan sepenuhnya memegang kendali atas sekte penyihir langit dan sekolah Blood Swallow di tangannya. Selain itu, kultivasi ki pertempuran Huang Xiaolong terus meningkat, menstabilkan kemajuannya baru-baru ini ke Ordo ke-7 Xiantian. Jurus ke-7 keterampilan pedang Asura, kekuatan serangan rantai Dewa Kematian juga meningkat pesat. Saat ini, Huang Xiaolong dapat membentuk 40 hingga 50 mata rantai dengan satu ayunan, dengan setiap rantai mencapai beberapa ratus sang panjangnya. Dalam beberapa ratus sang kaki persegi, hanya kematian yang tersisa setelah rantai Dewa Kematian melesat lewat.
Pada hari khusus ini, Huang Xiaolong berdiri di halaman kecil setelah keluar dari kuil Sumi, menyaksikan matahari pagi muncul di cakrawala, sambil menghela napas berat. Semoga ayah dan ibu baik-baik saja. Huang Xiaolong berpikir dalam hati. Sudah hampir setahun sejak dia meninggalkan Kekaisaran Duanren. Ada juga Lilu. Memikirkan Lilu, bayangannya melayang di benak Huang Xiaolong. Sejak Lilu dibawa pergi oleh gurunya terakhir kali, Huang Xiaolong sama sekali tidak tahu kabar tentangnya. Bagaimana keadaannya di kuil dewa, Huang Xiaolong sama sekali tidak tahu. Ada juga Yao Fei. Kilatan tajam melintas di mata Huang Xiaolong saat memikirkan Yao Fei. Setelah dia menerobos ke alam Sein, orang pertama yang akan dia bunuh adalah Yao Fei. Mungkin aku tidak perlu menunggu sampai ke alam Sein. Pikir Huang Xiaolong, dengan kekuatannya, selama dia berhasil menembus ke Xiantian Ten Order, dia yakin dia bisa membunuh Yao Fei yang berada di puncak Xiantian Ten Order. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong meninggalkan halaman kecil itu dan tiba di aula utama Sekte Penyihir Langit. Menelepon Chen Xiaotian dan bertanya tentang pergerakan terkini Sekte Sembilan Iblis. Chen Xiaotian menjawab dan melaporkan semuanya dengan hormat. Kamu bisa pergi. Aku akan jalan-jalan di luar, kata Huang Xiaolong setelah Chen Xiaotian terus memberitahu Huang Xiaolong tentang situasi terakhir. Dia telah berada di kota Black Demon selama beberapa bulan, tetapi selain markas besar Sekte Sky Magi, Huang Xiaolong belum melihat-lihat kota Black Demon. Karena itu, Huang Xiaolong berencana untuk jalan-jalan dan menenangkan hatinya. Tuan muda ingin keluar. Chen Xiaotian tercengang, yang dengan cepat dia samarkan dengan berkata, kalau begitu bawahan ini akan menemani Tuan muda. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, tidak perlu, aku akan baik-baik saja sendiri. Jika Chen Xiaotian mengikutinya, itu pasti akan menarik perhatian Sekte Sembilan Iblis. Sebelum Huang Xiaolong memutuskan untuk bergerak ke Sekte Sembilan Iblis, yang terbaik adalah jika dia bisa menyelinap di bawah radar Sekte Sembilan Iblis. Chen Xiaotian sepertinya juga memikirkan hal ini, kalau begitu, haruskah aku mengirim 2 murid untuk menemani Tuan muda? Memikirkan masalah itu, Huang Xiaolong mengangguk dan setuju, baiklah, kalau begitu kau yang mengaturnya. Meskipun dialah orang di balik Sekte Sky Magi dan sekolah Blood Swallow, selain para tetua, tidak ada satupun murid yang tahu tentang identitasnya. Dengan adanya 2 murid Sekte Sky Magi bersamanya, banyak masalah dapat dikurangi. Maka, Chen Xiaotian dengan serius pergi untuk memilih 2 orang murid untuk diikuti di sisi Huang Xiaolong. Sebelum pergi, Chen Xiaotian secara khusus mengingatkan kedua murid itu bahwa kata-kata Huang Xiaolong adalah kata-katanya, perintah Huang Xiaolong adalah perintahnya. Tidak peduli apa yang dikatakan Huang Xiaolong, mereka harus patuh dan bersikap hormat kepada Huang Xiaolong. Meskipun kedua murid itu bingung dan terkejut tentang identitas Huang Xiaolong, tidak ada yang berani bertanya terlalu banyak. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong meninggalkan markas Sekte Penyihir Langit bersama kedua muridnya, menuju jalan-jalan kota setan hitam, melihat-lihat sekeliling. Tidak jauh berbeda dari saat pertama kali Huang Xiaolong tiba di kota itu, tanda-tanda pertempuran terlihat di mana-mana. Langit di atas kota setan hitam dipenuhi dengan aroma samar darah. Saat mereka bertiga berjalan, keributan terjadi di depan mereka, para pejalan kaki di jalan bergegas menghindar ke samping. Melihat ke sekeliling, mata Huang Xiaolong menyipit, lebih dari selusin pengikut Sekte Sembilan Iblis berjalan dengan angkuh di jalan, menuju ke arahnya, dipimpin oleh seorang pemuda di depan kelompok, dia memiliki sepasang mata seperti bunga persik, mengipasi dirinya dengan kipas baja. Melihat pakaian dan penampilan pemuda ini, Huang Xiaolong sudah menebak bahwa pemuda ini pastilah putra penguasa Sekte Sembilan Iblis, Hu Seng. Bab 269, Kepo. Bab 269, Kepo. Dari informasi yang disampaikan oleh Chen Xiaotian dan Jiang Tianhua, Huang Xiaolong menyadari bahwa Hu Seng ini memiliki karakter yang penuh nafsu. Tidak hanya penuh nafsu, dia sebenarnya memiliki hobi yang sangat menyimpang, dia suka menangkap pria muda yang tampan. Setelah menangkap mereka, dia akan memotong bagian bawah mereka dan kemudian merusak wajah mereka. Menurut apa yang dikatakan Chen Xiaotian dan Jiang Tianhua, Hu Seng ini tidak tahan melihat pemuda lain yang lebih tampan darinya, yang merupakan alasan utama mengapa kota iblis hitam memiliki begitu sedikit pemuda tampan. Huang Xiaolong sedikit mengernyit, dia tidak menyangka akan bertemu dengan orang ini, yang keluar untuk berjalan-jalan. Gadis itu tidak buruk. Pada titik ini, Hu Seng menunjuk seorang gadis muda yang tidak jauh dari sana. Beberapa murid di sekitar Hu Seng segera mengerti apa yang dimaksud tuan muda mereka. Pada saat berikutnya, 2 orang di antara kelompok itu menghampiri dan mencegat gadis muda itu. Gadis muda itu tampak berusia sekitar 17 hingga 18 tahun, dan bersama gadis itu ada seorang pemuda berusia awal 20-an. Ketika pemuda itu melihat 2 orang murid Sekte Sembilan Iblis menghalangi jalan mereka, wajahnya memucat, bahkan suaranya bergetar, kalian, apa yang kalian berdua coba lakukan? Apa yang sedang kita coba lakukan? Kedua murid Sekte Sembilan Iblis saling bertukar pandang dan tertawa terbahak-bahak. Salah satu dari mereka menunjuk gadis muda itu sambil mencibir, mencoba melakukan sesuatu yang baik, sangat baik. Murid itu melangkah maju dan mencengkeram pakaian gadis muda itu sambil berkata demikian, menyeretnya saat mereka berjalan ke arah Hu Seng. Gadis muda itu kehilangan semua warnanya, berteriak panik, tidak, lepaskan aku, lepaskan aku. Pemuda itu ingin melangkah maju untuk menghentikan murid itu, tetapi dia tidak punya keberanian. Yang bisa dia lakukan hanyalah memohon dari samping, aku mohon, tolong lepaskan Xinlan, dia adalah istriku. Kami dari Sekte Timur Misterius. Sekte Timur Misterius. Murid Sekte Sembilan Iblis itu mencibir dengan angkuh, jadi, itu adalah Sekte Timur Misterius dari Kota Roh Hijau.
Kota Green Spirit terletak dekat dengan kota Black Demon, namun, Sekte Timur Misterius hanyalah salah satu sekte kecil di kota Green Spirit, kekuatannya bahkan tidak dapat dibandingkan dengan Sekte Sky Magi. Karena itu, Hussein tidak terlalu memperhatikannya. Saat ini, murid Sekte Sembilan Iblis itu sudah menyeret gadis muda Xinlan hingga dia berada di hadapan Hussein. Hussein menjepit wajah gadis muda itu di antara jari-jarinya sehingga dia bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dia mengangguk sambil tersenyum tipis, tidak buruk, lembut dan cerah, benar-benar cantik. Setelah selesai memeriksa gadis itu, Hussein menoleh ke arah pemuda Sekte Timur Misterius, berkata, karena dia adalah istrimu, aku tidak akan menyulitkanmu. Mendengar ini, pemuda Sekte Timur Misterius itu menjadi bersemangat, tetapi pada saat ini, Hussein melanjutkan, selama dia menemaniku selama 3 malam, aku akan membiarkannya pergi. Kegembiraan di wajah pemuda itu lenyap tanpa jejak, berubah menjadi buruk terutama ekspresi gadis muda itu, seolah-olah dia jatuh ke jurang neraka, aku tidak mau, aku mohon, ampuni aku. Ayahku adalah seorang tetua dari Sekte Timur Misterius. Gadis muda itu diam-diam mengumpulkan ki pertempuran di telapak tangannya saat dia mengatakan ini, tetapi, tepat saat dia bergerak, tangannya terjepit di bawah cengkeraman kuat Hussein. Gadis muda itu hanya seorang Haltian Ordo ke-10, bagaimana mungkin dia menjadi lawan Hussein, seorang Xiantian Ordo ke-4. Tetua Sekte Timur yang misterius. Menghalangi serangan gadis muda itu, Hussein tertawa terbahak-bahak mengejek. Pada saat berikutnya, tangannya yang lain terulur, merobek bagian depan pakaian gadis muda itu dari dada ke bawah, memperlihatkan tubuh telanjang gadis muda itu di jalanan. Dua puncak muda yang montok bergetar saat gadis muda itu gemetar. Dia meronta dan menjerit, ingin melindungi dirinya sendiri. Sayangnya, kedua tangannya digenggam erat oleh murid Sekte Sembilan Iblis lainnya, semua perlawanannya sia-sia. Xinlan, teriak Tuan Muda Sekte Timur Misterius. Ketika ia mencoba untuk maju, seorang murid Sekte Sembilan Iblis menyerangnya, membuatnya terpental dan mendarat di sudut jalan yang agak jauh. Hussein menatap gadis muda itu, bahkan jika ayahmu adalah Patriark Sekte Timur Misterius, apalagi seorang tetua, itu tidak akan membantumu. Sekarang aku memberimu 2 pilihan, 1, kamu memilih untuk menemaniku selama 3 malam, atau 2 malam, aku akan membiarkan bawahanku ini menemanimu sekarang. Saat Hussein selesai berkata demikian, 20 lebih murid Sekte Sembilan Iblis di sekitarnya tertawa terbahak-bahak, mata mereka berbinar penuh nafsu, menjelajahi tubuh gadis muda itu. Orang-orang di jalan menonton dari jauh, tidak ada seorang pun yang berani keluar untuk menolong pasangan muda itu. Huang Xiaolong mengangkat kakinya dan berjalan ke arah gadis muda itu. Dia bukan orang yang suka mencampuri urusan orang lain, tetapi karena dia pernah mengalaminya, maka dia juga tidak akan mengabaikannya. Dia selalu merasa jijik terhadap orang cabul yang penuh nafsu dan memiliki kecenderungan psikopat seperti Hussein. Dua murid Sekte Penyihir Langit yang mendampingi Huang Xiaolong panik melihat tindakan Huang Xiaolong, dia buru-buru mengangkat lengannya untuk menghalangi Huang Xiaolong. Tuan Muda Huang, lebih baik kita tidak pergi ke sana dan ikut campur. Ya, Tuan Muda Huang. Pihak lain berasal dari Sekte Sembilan Iblis, pemimpinnya adalah putra penguasa Sekte Sembilan Iblis, Hussein. Murid lainnya juga berbicara untuk membujuk Huang Xiaolong, keduanya menyampaikan makna yang tidak salah lagi, pihak lain adalah putra penguasa Sekte Sembilan Iblis, Sekte Magi Langit kita tidak mampu memprovokasi masalah semacam ini. Sebelum kedua murid Sekte Penyihir Langit keluar bersama Huang Xiaolong, Chen Xiaotian memberi pengarahan kepada mereka, menyuruh mereka menyebut Huang Xiaolong sebagai Huang Bangsawan Muda, menekankan bahwa mereka harus menghormati Huang Xiaolong seolah-olah Huang Xiaolong adalah dirinya sendiri. Namun, keduanya tidak benar-benar melaksanakan kata-kata itu dengan tepat, jika tidak, mereka tidak akan berani menghalangi atau menghentikan Huang Xiaolong. Tatapan dingin Huang Xiaolong jatuh pada dua murid Sekte Magi Langit, satu kata bergema, enyahlah. Tekanan tak terlihat menyebar, dua murid Sekte Magi Langit terkejut, tidak berani menatap mata Huang Xiaolong, dan dengan cepat mundur ke satu sisi. Pada titik ini, perhatian Hussein tertarik, dia menoleh ke arah Huang Xiaolong. Melihat Huang Xiaolong muncul, dia terkekeh, berkata kepada murid-murid 9 Sekte Iblis di sekitarnya, aku tidak menyangka akan ada seseorang yang tidak takut mati. Gelombang tawa lainnya datang dari murid-murid Sekte 9 Iblis. Huang Xiaolong berjalan sampai 10 meter dari Hussein sebelum berhenti. Hussein menyerahkan gadis muda Sekte Timur Misterius itu kepada murid Sekte 9 Iblis di sampingnya sebelum mengamati Huang Xiaolong dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dengan nada suara yang aneh dan berirama, Hussein berkata, dengan senyum puas di wajahnya, bocah kecil, kau tidak jelek. Seperti yang dikatakan Hussein, Huang Xiaolong saat ini, berusia 21 tahun, tingginya sekitar 5 kaki 9 inci, dengan alis tebal dan mata yang cerah, hidung mancung, dan rambut panjang yang diikat dengan santai. Secara keseluruhan, penampilan Huang Xiaolong memancarkan aura dan dominasi yang sulit dijelaskan, tidak peduli dari sudut mana seseorang melihatnya, tidak dapat disangkal bahwa Huang Xiaolong adalah pria yang tampan dan tampan. Semakin Hussein menatap Huang Xiaolong, semakin jengkel dia jadinya, api kecemburuan membara jahat di dalam mata bunga persiknya. Kalian tangkap bocah nakal itu, potong bagian bawahnya dengan satu pukulan di depan umum. Juga, gali matanya. Hussein memerintahkan salah satu murid Sekte 9 Iblis di sebelahnya. Melihat mata Huang Xiaolong membuatnya tidak nyaman. Baik, Tuan Muda. Dua murid Sekte 9 Iblis menjawab dengan hormat dan menoleh ke arah Huang Xiaolong sambil terkekeh dingin dan menyeramkan. Bocah kecil, kau akan memotong benda kecilmu sendiri atau kau ingin kami yang melakukannya? Salah satu dari mereka menyeringai, yang paling dibenci ayah ini adalah orang-orang usil sepertimu, jika kita bertindak, aku akan memotong benda kecilmu itu menjadi selusin bagian, jadi, aku sarankan kau melakukannya sendiri.
Kedua murid Sekte Sembilan Iblis itu berjarak sekitar 3 meter dari Huang Xiaolong, ketika salah satu dari mereka tiba-tiba menghunus pedang panjang di tangannya. Cahaya dingin melesat di udara dengan kecepatan tinggi. Keduanya adalah Xiantian Orde kedua. Sebagai putra Huhan, orang-orang di sekitar Huseng dipilih setelah melalui seleksi yang cermat, masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Namun, tepat ketika pedang panjang murid Sekte Sembilan Iblis itu menebas ke arah Huang Xiaolong, tangan Huang Xiaolong terulur. Badan pedang panjang itu terjepit di antara dua jari Huang Xiaolong, membuat kedua murid Sekte Sembilan Iblis itu khawatir. Sebelum mereka sempat bereaksi, Huang Xiaolong bergoyang ke samping, dengan sekali jentikan, pedang panjang itu berputar, mengiris leher pemiliknya. Tubuh murid Sekte Sembilan Iblis itu membeku kaku di tempat, kepalanya tertunduk tak percaya menatap pedang panjang di tangannya. Darah perlahan mengalir di sepanjang pedang. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi sebelum suara apapun terdengar, tubuhnya jatuh. Semua orang yang menonton tercengang. Keheningan yang menegangkan menyelimuti jalan. Bab 270, Tuan Muda. Kerumunan orang menatap Huang Xiaolong dengan heran, termasuk Huseng dan dua murid Sekte Sky Magi yang ingin menghentikan Huang Xiaolong dari mencampuri urusan orang lain. Tentu saja, pasangan muda dari Sekte Timur misterius menatap Huang Xiaolong dengan bodoh. Di hadapan ekspresi terkejut orang-orang di sekitarnya, Huang Xiaolong menghampiri murid Sekte Sembilan Iblis lainnya. Melihat Huang Xiaolong berjalan ke arahnya, murid Sekte Sembilan Iblis itu tersentak kembali ke masa kini, ketakutan memenuhi matanya. Pada saat dia berpikir untuk melarikan diri, sudah terlambat. Tubuh Huang Xiaolong bergoyang, saat sepasang bilah hitam muncul di tangannya, cahaya dingin menyala dan satu-satunya hal yang bisa dilihat orang-orang di sekitar adalah dua bilah cahaya yang melesat di udara. Kemudian, tindakan murid Sekte Sembilan Iblis itu terhenti tiba-tiba, berdiri kaku di tempat, jatuh ke jalan di detik berikutnya. Murid Sekte Sembilan Iblis itu matanya masih terbelalak karena terkejut dan bingung, bahkan saat dia terjatuh, menghantam jalan dengan suara keras, darah muncrat keluar seakan tertunda, mewarnai jalan kotor itu menjadi merah terang. Di mata murid-murid 9 Vian Sekte lainnya, rangkaian kejadian itu sungguh mengejutkan dan mengerikan. Mengabaikan tatapan terkejut yang diarahkan padanya, Huang Xiaolong terus berjalan ke arah Huseng. Mata Huseng menyipit saat dia melihat Huang Xiaolong, mendengus dengan jijik. Huseng bertanya, "Pang, siapa kamu? Apa hubunganmu dengan Sekte Sky Magi? Apakah kamu tahu bahwa kota setan hitam ini dikendalikan oleh Sekte Sembilan Iblisku?" Dikendalikan oleh Sekte Sembilan Iblis. Huang Xiaolong mencibir meskipun sedikit jahat, sebentar lagi, itu tidak akan terjadi lagi. Sebentar lagi, tidak akan ada lagi. Ekspresi Huseng berubah jelek setelah mendengar itu, apa maksudmu? Huang Xiaolong hanya menggelengkan kepalanya pada Huseng, tidak mau menjawab, sayang sekali kamu tidak akan hidup untuk melihat hari itu. Karena, pada saat itu, Huseng harus mati. Bunuh bajingan itu untukku. Huseng dengan cepat bergerak ke belakang sambil berteriak kepada murid-murid Sekte Sembilan Iblis yang mengelilinginya, sambil menunjuk Huang Xiaolong dengan marah, siapapun yang membunuhnya, tuan muda ini akan memberinya hadiah 1 juta koin emas. Saat suara Huseng jatuh, ki pertempuran meledak dari tubuh murid-murid 9 Sekte Iblis. Semua memanggil roh bela diri mereka dan menyerang Huang Xiaolong. Di antara murid-murid ini, beberapa memiliki roh bela diri elemen air, bersinar dalam ki pertempuran biru air, beberapa memiliki roh bela diri elemen api, diselimuti ki pertempuran merah menyala, melotot ke mata, juga roh bela diri elemen tanah, ki pertempuran berwarna kuning tanah mengelilingi mereka. Dalam sepersekian detik, cahaya terang warna-warni membumbung tinggi, menerangi seluruh jalan. Sementara para murid berhadapan dengan Huang Xiaolong, Huseng mengeluarkan sesuatu dari dadanya yang tampak seperti corong asap dan menekannya. Sebuah bola terang berwarna prisma melesat tinggi ke langit, mencapai 100 sang, dan meledak. Di aula utama markas besar Sekte Sembilan Iblis, Huhan yang berambut perak sedang mendiskusikan serangan yang akan dilakukan terhadap sekolah Blood Swallow ketika suara ledakan keras menarik perhatian mereka. Yang mulia, itu terdengar seperti sinyal bahaya dari Tuan Muda. Salah satu dari 9 tetua Sekte Fight berkomentar. Siapa yang tidak tahu identitas Tuan Muda di kota Iblis Hitam, apa sebenarnya yang terjadi? Tetua Sekte Sembilan Iblis lainnya berpendapat. Tapi, ini memang sinyal bahaya dari Tuan Muda. Di aula besar, sekelompok tetua berdiskusi dengan riuh. Lin Suang, kalian berempat pergilah ke sana dan lihatlah. Huhan memerintahkan seorang lelaki tua berjubah ungu di bawah panggung, jika benar-benar ada seorang kepala batu yang nekat ingin menyakiti Tuan Muda, tidak peduli siapapun orangnya, bunuh saja di tempat. Orang tua berjubah ungu dan 3 pria lainnya berdiri, ya, yang mulia. Baiklah, pergilah sekarang, perintah Huhan. Mereka berempat memberi hormat sebelum meninggalkan aula besar, menuju ke arah Huseng, mengikuti sinyal bahaya untuk menentukan lokasi. Pada saat ini, Huang Xiaolong melihat sekelompok murid Sekte Sembilan Iblis yang berlari ke arahnya, melompat ke udara, tubuhnya mulai berputar dengan kecepatan yang luar biasa di hadapan mata Huseng dan murid-murid Sekte Sembilan Iblis yang tercengang, mengayunkan pedang Asura. Cahaya pedang beterbangan, berubah menjadi garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan naga banjir petir, berkelok-kelok ke keempat arah. Jurus keempat jurus pedang Asura, keadaan petir yang berlimpah. Dalam waktu kurang dari 1 tarikan napas, kelompok yang terdiri dari 20 lebih murid Sekte Sembilan Iblis disambar petir. Ki tempur mereka menghilang dan roh bela diri pun bubar, satu persatu murid jatuh dari atas. Ketika murid 9 Sekte Iblis ini jatuh ke jalan, terlihat bahwa mereka semua hangus hitam, seperti arang. Aroma daging panggang tercium di antara kerumunan. Di antara murid 9 Sekte Iblis ini, yang terkuat berada di tingkat ketiga Xiantian dan yang terlemah hanya di tingkat ke-10 Hautian. Bagaimana mereka bisa bertahan melawan satu serangan dari keadaan petir yang berlimpah?
Dengan kekuatannya saat ini, melakukan gerakan itu sudah cukup untuk mempermalukan seorang yang berada di puncak tingkat ketujuh Xiantian. Huang Xiaolong mendarat dengan lembut di jalan, melirik tumpukan tubuh hangus, lalu terus mendekati Hu Seng. Hu Seng hampir lumpuh karena ketakutan melihat tubuh hangus para pengikut Sekte Sembilan Iblis berserakan di jalan, merasakan bau daging yang dimasak memenuhi udara. Melihat Huang Xiaolong semakin dekat dengannya, rasa takut dan ngeri yang luar biasa memenuhi dirinya seperti yang belum pernah dialaminya, takut akan kematian. Kau, Hu Seng menguatkan keberaniannya bahkan saat ia mundur, mencoba menakut-nakuti Huang Xiaolong, siapa kau sebenarnya? Ini adalah kota setan hitam, jika kau membunuhku, kau juga tidak akan bisa melarikan diri. Melarikan diri, Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya. Dengan sekejap, Huang Xiaolong sudah mendekati Hu Seng dengan pukulan yang tepat sasaran. Karena khawatir, Hu Seng mengangkat tangannya untuk menangkis tinju Huang Xiaolong, tetapi pukulan Huang Xiaolong mendarat di dadanya sebelum dia bisa mengambil tindakan apapun. Pukulan Huang Xiaolong mendarat di dadanya, tetapi kekuatannya keluar dari punggungnya, mengguncang struktur bangunan di ujung jalan lainnya. Pakaian Hu Seng robek karena kekuatan itu, berhamburan ditiup angin saat tubuhnya terpental keluar, berguling-guling di jalan sejauh lebih dari 20 meter. Huang Xiaolong dengan santai menyusul Hu Seng. Pada titik ini, tidak ada sehelai benang pun yang menutupi seluruh tubuh Hu Seng, telanjang bulat untuk dilihat seluruh jalan. Berdiri di depan Hu Seng yang telanjang, Huang Xiaolong melirik sekilas bagian bawahnya. Hu Seng ini tumbuh menjadi pemuda yang tegap, tetapi bagian bawahnya bersahabat baik dengan cacing tanah di bawahnya. Huang Xiaolong mendengus, mengangkat kakinya dan menghentakkan kakinya tanpa ampun. Di kota setan hitam ini, tidak diketahui berapa banyak pemuda dan pemudi yang dicambuk oleh itu. Tendangan ini dapat dianggap sebagai penagihan utang bagi mereka. Hu Seng menjerit melengking, memegangi bagian bawahnya, meringkuk kesakitan. Para pengikut sekte lain dan rakyat jelata diam-diam bertepuk tangan kegirangan melihat Hu Seng menderita kesakitan, perasaan puas memenuhi hati mereka. Namun, kedua pengikut sekte Sky Magi kehilangan semua warna dari wajah mereka. Jika Huang Xiaolong membunuh Hu Seng, sekte Sky Magi akan terlibat dari atas ke bawah. Tepat saat mereka hendak melangkah maju untuk menghentikan Huang Xiaolong, sebuah suara bergemuruh dari jauh, siapa yang berani menyakiti tuan mudaku? Kerumunan itu tercengang. Semua orang menoleh dan melihat dari kejauhan, 4 siluet bergegas ke arah mereka, dipimpin oleh seorang pria berjubah ungu, dengan alis lebat. Itu adalah tetua Sekte Sembilan Iblis, Lin Xuang. Di Sekte Sembilan Iblis, kekuatan tetua Lin Xuang hanya di bawah Hu Han dan Su Meimei, dia adalah ahli puncak sejati dari Orde Ketujuh Xiantian. Ada juga Su Gao, Chen Yanhua, dan Lu Yi, 3 tetua besar juga ada di sini. Kerumunan orang di sekitarnya berseru kaget. Huang Xiaolong menghentikan apa yang tengah dilakukannya dan berbalik, menyaksikan 4 siluet terbang dengan kecepatan tinggi. Lin Xuang, Huang Xiaolong fokus pada orang yang paling depan. Lin Xuang ini, Chen Xiaotian menyebutkannya kepada Huang Xiaolong sebelumnya, orang nomor 3 dalam hal kekuatan di dalam Sekte Sembilan Iblis. Meskipun Lin Xuang dan Chen Xiaotian sama-sama berada di puncak Ordo Ketujuh Xiantian akhir, Lin Xuang lebih tangguh daripada Chen Xiaotian. Dalam sekejap mata, kelompok Lin Xuang yang beranggotakan 4 orang tiba, mendarat di jalan. Hal pertama yang dilakukan Lin Xuang adalah mengamati sekelilingnya, dan ketika dia melihat Hu Seng yang telanjang meringkuk seperti bola karena kesakitan, otot-otot di wajahnya menegang. Tuan muda, Lin Xuang bergegas ke sisi Hu Seng. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.